Sistem penjinak para dewa, bab 61 teknik pemurnian tubuh. Lala tidak berhenti hanya pada babi hutan pertama. Setelah membanting babi hutan pertama ke tanah, dia mengalihkan perhatiannya ke babi hutan lainnya yang perlahan bangkit dari tanah setelah terlempar olehnya. Sebelum babi-babi hutan itu sempat bereaksi, Lala sudah berlari keluar untuk menangkap babi hutan lain yang langsung ia banting ke tanah juga. Ketika kawanan babi hutan itu akhirnya mendapatkan kembali keseimbangan dan berkumpul sebagai satu kelompok, Lala sudah membanting 3 babi hutan lainnya ke tanah. Awalnya hanya ada sekitar 12 babi hutan dalam kawanan itu, jadi dengan 5 yang telah ia banting ke tanah, hanya tersisa 7. Setengah dari mereka telah dilumpuhkan dengan mudah olehnya. Melihat Lala mengalihkan pandangannya ke arah mereka, semua babi hutan itu merasakan merinding. Tanpa ragu sedikit pun, babi-babi hutan itu langsung berbalik dan mulai berlari menjauh dari Lala. Namun, dia tidak memberi mereka kesempatan itu. Sebelum mereka sempat melangkah beberapa langkah, dia melemparkan babi hutan yang baru saja dibantingnya ke tanah ke arah mereka. Babi hutan itu melesat menembus barisan mereka dan menjatuhkan mereka semua lagi, seperti bola bowling yang menghantam pin bowling. Kemudian setelah mereka kembali terpencar, Lala langsung menyerbu mereka dan membanting mereka ke tanah, membuat mereka pingsan satu persatu. 2 orang yang tersisa berhasil bangkit kembali, tetapi hanya 2 orang saja tidak cukup untuk meloloskan diri dari Lala. Dia mengambil seekor babi hutan di masing-masing tangan dan melemparkannya tepat ke arah 2 babi hutan yang sedang melarikan diri, mengenai keduanya dengan masing-masing babi hutan dan menjatuhkan mereka ke tanah. Setelah membersihkan 2 babi hutan yang tersisa, dia bertepuk tangan untuk membersihkan kotoran sebelum menoleh ke Lin Fan sambil tersenyum. Aku sudah selesai. Lin Fan hanya menatapnya dengan mata lebar penuh keterkejutan. Lala tahu bahwa pria itu sedang berpikir hanya dari cara pandangnya, jadi dia menjelaskan dengan senyum malu, bukan seperti yang kau pikirkan, aku hanya sedikit lebih kuat dari gadis-gadis biasa. Lin Fan tak kuasa menahan senyum getir sambil berpikir, ini hanya sedikit lebih kuat. Babi hutan itu setinggi dirinya dan lebarnya 2 kali lipat, jadi meskipun sulit untuk mengetahui secara pasti berapa beratnya, Lin Fan memperkirakan bahwa beratnya tidak akan kurang dari 200 pon. Lala mampu mengangkat babi hutan yang beratnya setidaknya 200 pon hanya dengan satu tangan dan melemparkannya dengan mudah. Itu bukan sekadar kekuatan yang dimilikinya dibandingkan gadis-gadis lain. Kekuatan seperti ini hanya bisa digambarkan sebagai kekuatan yang luar biasa. Lin Fan mencatat dalam hatinya untuk tidak membuat Lala marah di masa depan, karena siapa tahu apa yang akan terjadi. Lala bisa melihat keraguan di wajah Lin Fan dan terus menjelaskan, hanya saja aku memiliki teknik kultivasi khusus, itulah mengapa aku lebih kuat dari orang biasa. Bukan karena aku terlahir dengan kekuatan ini, melainkan sesuatu yang aku latih. Lin Fan hanya menepuk kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kurasa kamu cukup imut apa adanya. Wajah Lala memerah ketika mendengar ini dan ada perasaan hangat yang menjalar dari kepalanya saat Lin Fan menepuknya. Kemudian Lin Fan berjalan mendekat untuk menghadapi babi hutan tersebut. Lala mengikutinya dari belakang sebelum bertanya, bagaimana kau akan membawa semua ini kembali? Kemudian setelah jeda, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, oh iya, kau punya cincin penyimpanan, kan? Lin Fan terhenti ketika mendengar itu dan berkata dengan senyum canggung, ya, tidak sepenuhnya. Kemudian setelah ragu sejenak, dia berkata, dengan suara serius, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu, tapi kau tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Lala bisa mendengar keseriusan dalam suaranya dan awalnya terkejut, tetapi kemudian dia mengangguk sebagai jawaban. Lin Fan membuka portal ruang penyimpanan hewan peliharaan untuk menarik semua babi hutan sebelum membawa Lala masuk ke dalam portal. Saat Lala melangkah masuk ke ruang penyimpanan hewan peliharaan, satu-satunya yang terlihat di wajahnya adalah ekspresi terkejut. Dia kemudian langsung menoleh ke Lin Fan dengan mulut terbuka lebar, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bukan berarti dia tidak bisa berbicara, melainkan dia tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah ruang yang benar-benar menentang semua pemahamannya tentang dunia ini, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi, tetapi disinilah itu berada di hadapannya. Lin Fan bisa melihat ekspresi wajahnya dan berkata, ini adalah kemampuan khususku, kuharap kau tidak akan menceritakan ini kepada siapapun. Lala memperhatikan ekspresi serius di wajah Lin Fan dan setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan tegas. Lin Fan kemudian berkata,
dalam skenario terburuk, kita bisa bersembunyi di sini, tetapi aku ingin menghindari itu jika memungkinkan. Lagi pula, tidak baik jika kita terjebak di sini, bukan begitu? Lala terdiam sejenak sebelum mengangguk. Lin Fan tahu bahwa dia harus memberi gadis itu waktu untuk bereaksi, jadi dia berkata, kamu bisa beristirahat di sini dulu, aku akan pergi mengurus misi bersama Xiao Yue. Xiao Yue yang selama ini berdiri diam di samping akhirnya datang menghampiri dan menepuk lengan Lala sebelum berkata, istirahatlah, kami akan mengurus ini. Lala awalnya mengangguk, tetapi sebelum mereka pergi, dia berkata, tunggu, ada sesuatu yang ingin aku bagikan juga denganmu. Dia ragu sejenak sebelum mengeluarkan sesuatu dari peti miliknya. Itu adalah selembar kertas yang dia berikan kepada Lin Fan. Secari kertas ini tampak biasa saja di permukaan, tetapi ketika Lin Fan membukanya untuk membacanya, dia menemukan bahwa isinya sama sekali tidak biasa. Yang tertulis di selembar kertas ini adalah teknik kultivasi, tetapi bukan teknik kultivasi biasa. Ini adalah teknik kultivasi pemurnian tubuh. Teknik kultivasi penyempurnaan tubuh berbeda dari teknik kultivasi normal. Teknik kultivasi pemurnian tubuh, seperti namanya, berfokus pada pelatihan tubuh alih-alih membantu orang yang mengembangkannya mengumpulkan energi spiritual. Teknik ini membantu mereka memurnikan tubuh agar menjadi lebih kuat secara fisik. Biasanya teknik kultivasi pemurnian tubuh akan digunakan bersamaan dengan teknik kultivasi biasa. Lagi pula, tubuh yang lebih kuat akan mampu menampung lebih banyak energi spiritual, yang akan membuat kultivator yang mengkultivasi teknik kultivasi pemurnian tubuh jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Tidak heran jika Lala memiliki kekuatan yang luar biasa seperti itu. Namun, ada juga notifikasi yang muncul ketika Lin Fan membaca teknik kultivasi tubuh tersebut. Teknik kultivasi tubuh Titan, peringkat, epik, teknik kultivasi yang diciptakan dari peniruan raksasa dari alam lain. Memungkinkan penggunanya untuk menggunakan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan tubuh normal mereka. Dia terkejut melihat ini, tetapi ini juga merupakan teknik kultivator pertama yang pernah dilihatnya selain yang disediakan oleh sistem. Dia hanya merasa lega karena masih bisa menganalisisnya dengan mata penilainya. Namun, ada pemberitahuan lain di bagian bawah yang membuatnya tersenyum getir. Tidak dapat dipelajari, tidak kompatibel dengan fisik dan teknik kultivasi pemiliknya. Notifikasi kedua ini bukan berasal dari mata penilaiannya, melainkan dari sistem. Sepertinya sistem itu bisa mengenali teknik kultivasi yang bukan berasal darinya dan membantunya mempelajarinya. Tetapi ketika tiba saatnya berlatih, dia tidak tahu apakah dia harus berlatih sendiri atau apakah sistem itu akan membantunya. Namun, ia yakin bahwa kemungkinan besar penyebabnya adalah pilihan pertama, bukan yang kedua. Melihat ini, dia juga menoleh ke Xiao Yue dan membuka layar statusnya sebelum kembali fokus pada teknik kultivasi tubuh. Sekali lagi, muncul pemberitahuan yang sama, yaitu ketidakcocokan. Jadi, tampaknya selama dia memiliki teknik kultivasi, dia juga akan membantu hewan peliharaannya mempelajarinya. Tetapi hal itu juga mempertimbangkan apakah mereka kompatibel dengan teknik kultivasi tersebut atau tidak. Sepertinya dia perlu mencari tahu apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak teknik kultivasi dari persekutuan tentara bayaran atau melihat apakah Yue Lan bisa membelinya. Tapi dia tidak terlalu berharap karena dia tahu bahwa teknik kultivasi itu langka atau dijaga oleh organisasi-organisasi yang kuat. Setelah menyadari bahwa dia dan Xiao Yue tidak mampu mempelajari teknik kultivasi ini, dia mengembalikannya kepada Lala. Lala menatap Lin Fan dengan ekspresi terkejut dan bertanya, apakah kau tidak akan mempelajarinya? Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak sesuai dengan teknik kultivasi saya dan Xiao Yue menggunakan teknik kultivasi yang sama, jadi ini juga tidak sesuai dengannya. Lin Fan kemudian berkata dengan serius, seharusnya kau tidak mengeluarkan hal seperti ini semudah ini. Lala mengerutkan bibir saat mendengar itu dan berkata, aku tidak sebodoh itu. Kemudian setelah jeda, dia berkata, aku hanya memberitahumu karena kau memberitahuku rahasiamu. Jika hanya aku yang menyimpan rahasia, itu tidak adil bagimu, kan? Lin Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir, kurasa nilai antara keduanya tidak sama. Lala hanya mengerutkan bibirnya lagi dan berkata, aku merasa itu sama saja dan itu sudah cukup. Lalu tanpa menunggu Lin Fan mengatakan apapun, dia berjalan pergi untuk menjelajahi ruang penyimpanan hewan peliharaan. Lin Fan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi tidak bahagia dan dia hanya berdiri di sana dengan senyum pahit di wajahnya.
Xiao Yue, yang selama ini mengamati dari samping, menghela napas sebelum berjalan menghampiri Lala. Sisa misi berjalan seperti biasa. Setelah Lin Fan memperkenalkan Lala kepada hewan peliharaan yang telah ia jinakkan, Lala tidak kesulitan mengajak mereka bertarung bersamanya. Targetnya adalah binatang spiritual dari alam pengumpulan Gi ketiga, jadi Lin Fan tidak kesulitan menghadapinya sendiri, tetapi ia malah membawa Shiro dan Hayase untuk membantunya menghadapinya. Karena keduanya bukan berasal dari alam kultivasi ini, metode mereka untuk menjadi lebih kuat berbeda dari binatang spiritual lainnya. Alih-alih memperoleh energi spiritual secara alami atau dari inti binatang seperti binatang spiritual lainnya, mereka menjadi lebih kuat dengan melawan binatang lain dan mendapatkan poin pengalaman ketika mereka menang. Tentu saja, bukan hanya binatang buas yang memberi mereka poin pengalaman. Namun yang aneh adalah Lin Fan tidak tahu dari mana mereka mendapatkan energi ini. Seolah-olah hal itu muncul begitu saja karena ketika dia memeriksa binatang buas yang telah mereka kalahkan, inti binatang buas tersebut masih memiliki seluruh energi spiritualnya, jadi mereka tidak menyerap energi dari inti binatang buas tersebut. Satu-satunya hal yang terlintas di benak Lin Fan adalah bahwa ketika mereka naik level, tubuh mereka menyerap energi alam dunia, tetapi ini bertentangan dengan teori kultivasi yang dia ketahui. Namun, terlepas dari apapun yang dipikirkannya, hanya dengan membiarkan Shiro dan Hayase bertarunglah dia mampu membuat mereka menjadi lebih kuat. Jadi dia mengizinkan mereka bertarung bersamanya melawan binatang roh yang perlu dia buru untuk misinya agar mereka naik level. Lagi pula, dia membutuhkan mereka untuk meningkatkan level agar bisa membantunya melawan penyerang yang datang dari keluarga Qian. Saat ini, Hayase masih berada di level 15, yang membuatnya setara dengan kultivator di alam pengumpulan Ki keempat. Di sisi lain, Shiro baru berada di level 7 yang setara dengan alam pengumpulan Ki kedua, tetapi itu karena ada perbedaan level awal antara mereka berdua. Lin Fan tidak yakin berapa banyak level yang dibutuhkan Hayase untuk mencapai alam pengumpul Ki kelima, tetapi dia yakin bahwa semakin tinggi alam kultivasi yang ingin dicapai Hayase, semakin tinggi pula kultivasinya. Namun hal itu juga menimbulkan pertanyaan lain baginya. Secara umum, level maksimal untuk sistem seperti ini adalah level 100 berdasarkan game dan novel yang dibaca Lin Fan. Namun, jelas bahwa level 100 hanya akan menempatkan Hayase di sekitar alam dasar. Apakah itu berarti Hayase hanya akan mampu mencapai alam dasar atau akan terjadi hal lain? Akankah dia berevolusi atau akankah dia mampu menembus level 100? Pikiran-pikiran ini hanya bertahan beberapa detik di benak Lin Fan karena tidak perlu memikirkannya sekarang. Ini adalah hal-hal yang lebih baik tidak dipikirkan sampai saatnya tiba, jadi Lin Fan menepis pikiran-pikiran itu dari benaknya. Ada hal lain yang menarik perhatiannya. Namun, dia tidak langsung membahas hal ini. Sebaliknya, dia buru-buru membawa semua orang kembali ke kota dan menyerahkan misi di persekutuan tentara bayaran sebelum mengunci diri di kamarnya. Kedua gadis itu bingung mengapa dia melakukan ini, tetapi karena dia bersikap sangat serius, sebenarnya tidak ada yang bisa mereka katakan. Begitu Lin Fan berada di kamarnya, dia langsung membuka sistemnya dan memeriksa bagian-bagian baru yang telah terbuka. Saat bertemu Aphrodite dulu, meskipun dia tidak mengambil artefaknya, dia membiarkan sistem tersebut mencuri sedikit energi ilahi darinya. Energi ilahi itulah yang dibutuhkan sistem untuk berevolusi. Selama waktu ini, sistem ini berada dalam mode hemat daya di mana sebagian besar fungsinya masih aktif, tetapi tidak banyak digunakan seperti sebelumnya untuk membantu Lin Fan. Itu semua untuk mencerna fragmen energi ilahi yang dibutuhkannya untuk naik level. Selama perburuan siang ini, Lin Fan akhirnya menerima pemberitahuan bahwa sistem telah selesai naik level. Pada saat yang sama, dia juga menerima pemberitahuan bahwa ada fitur baru yang telah ditambahkan ke sistem. Satu hal utama yang dia pedulikan adalah tab misi yang telah dirilis. Dalam sistem seperti ini, tab misi selalu menjadi cara terbaik untuk menjadi lebih kuat, dan saat ini, dia perlu menjadi lebih kuat untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Sayangnya, ketika dia membuka tab misi, dia menemukan bahwa hanya ada satu misi di sana. Misi utama, temukan artefak suci atau pecahan dewa yang mengandung energi suci. Energi ilahi, 0/1. Hadiah, peningkatan level sistem. Selain misi utama tunggal ini, tidak ada misi lain. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain melupakan tab misi ini dan membuka tab lain yang muncul. Hal lain yang paling menarik perhatiannya adalah tagihan toko.
Tidak perlu menjelaskan apa itu karena sudah cukup jelas. Itu adalah satu hal yang hampir selalu ada di setiap sistem, sebuah toko yang berisi barang-barang legendaris yang bisa dia beli dengan poin yang dia peroleh melalui sistem tersebut. Ini adalah komponen penting dalam sistem apapun dan sudah pasti sesuatu yang harus dimiliki sistemnya juga. Namun satu-satunya masalah adalah, bagaimana dia bisa mendapatkan poin untuk membeli barang. Ketika Lin Fan membuka toko, dia mendapati bahwa seperti yang diperkirakan, total poinnya saat itu adalah 0. Sepertinya, kecuali dia menemukan cara untuk mendapatkan poin, dia tidak akan bisa menggunakan toko itu sama sekali. Namun, saat dia melihat-lihat toko itu, dia melihat cukup banyak barang bagus. Ada hal-hal sederhana seperti pil kultivasi atau ramuan yang dapat membantu kultivasinya, lalu ada hal-hal yang lebih baik seperti teknik kultivasi dan artefak. Tetapi jika dibandingkan dengan barang-barang terbaik di toko, hal-hal ini masih dianggap agak kurang. Di bagian paling atas toko terdapat bagian yang disebut toko khusus. Berdasarkan pengatur waktu yang ada di sana, itu adalah toko yang memiliki stok barang yang berganti-ganti, tetapi barang-barang di sana jauh melebihi apa yang biasanya ada di toko biasa. Telur Phoenix, itulah barang pertama yang dilihat Lin Fan saat membuka toko khusus tersebut. Ini bukan sekadar telur Phoenix biasa, melainkan telur Phoenix dengan garis keturunan leluhur sejati. Itu berarti bahwa meskipun Lin Fan tidak melatih Phoenix ini setelah menetas, Phoenix ini akan mampu menjadi leluhur Phoenix sejati setelah dewasa. Adapun tingkatan apa yang akan dicapainya setelah dewasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Lin Fan, tetapi dia tidak berpikir bahwa Phoenix ini akan lemah seperti leluhur Phoenix sejati. Satu-satunya masalah adalah dia tidak memiliki poin sama sekali, dan meskipun sedang diskon karena toko khusus, harganya tetap sangat tinggi, melebihi ekspektasi Lin Fan. Bahkan saat diskon pun, harganya mencapai 10 juta poin. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak poin yang bisa dia peroleh, dia tahu bahwa hal itu mustahil baginya untuk dicapai dalam minggu sebelum toko khusus ini mengganti stok barangnya. Jadi tanpa berpikir panjang, Lin Fan menggelengkan kepalanya dan kembali fokus mencari cara untuk mendapatkan poin. Namun, dia tidak menemukan apapun meskipun telah membuka semua tab yang ada, jadi dia mempertanyakan sistem tersebut. Sistem, bagaimana cara saya mendapatkan poin untuk toko ini? Host, silakan lihat tab misi sampingan dan misi harian di layar misi. Misi sampingan dan misi harian. Lin Fan membuka kembali tab misi dan ketika dia melihat dengan saksama, dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu sepenuhnya. Tepat di bagian atas layar, terdapat 3 tab berbeda. Salah satunya adalah misi utama yang sedang dia jalani saat itu, dan 2 lainnya masing-masing untuk misi sampingan dan misi harian. Tab pertama yang dia buka adalah tab misi sampingan, tetapi tab itu sama kosongnya dengan tab misi utama. Tidak, bahkan lebih kosong karena tidak ada satupun misi di tab ini. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, sistem, mengapa tidak ada misi sama sekali? Sistem tersebut menjawab, Tuan Rumah, Anda harus mengaktifkan misi sampingan sendiri. Misi-misi tersebut akan muncul secara otomatis seiring Anda menjalani hidup. Lin Fan mengangguk sebagai tanggapan karena jawaban itu tampaknya masuk akal, tetapi kemudian dia melihat tab misi harian. Sama kosongnya dengan tab misi sampingan. Lin Fan sekali lagi tak kuasa bertanya, sistem, kenapa kali ini tidak ada misi? Kau tidak mungkin menyuruhku untuk mengaktifkan misi harian juga, kan? Sistem tersebut menjawab, Tuan Rumah, hari ini adalah hari pertama sistem ditingkatkan, tetapi sistem ditingkatkan pada tengah hari. Misi harian dibuat pada tengah malam setiap harinya, jadi belum ada misi yang dibuat. Lin Fan memiliki 3 garis gelap di wajahnya ketika mendengar ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia memang tidak bisa berbuat apapun terhadap sistem tersebut. Jadi pada akhirnya, dia hanya bisa menghela napas. Hal pertama yang dilakukan Lin Fan keesokan paginya adalah membuka sistem untuk melihat tab misi harian. Seperti yang dikatakan sistem, ada misi yang dihasilkan dan kini memenuhi layar. Ada 3 misi dan misi-misi tersebut telah diurutkan dari yang mudah hingga yang sulit. Misi di puncak jelas merupakan misi yang mudah, tetapi saking mudahnya, Lin Fan hampir tidak percaya. Misi harian, sarapan. Tingkat kesulitan, mudah. Sarapan adalah makanan terpenting dalam sehari, jadi Anda tidak boleh melewatkannya atau Anda tidak akan memiliki cukup energi untuk menjalani hari Anda. Pastikan Anda sarapan hari ini. Sarapan, 0/1. Hadiah,
1 poin penukaran. Sarapan, hanya itu yang perlu dia lakukan untuk menyelesaikan misi ini. Yah, imbalannya memang pantas karena itu jelas merupakan misi termudah yang bisa dia lakukan. Tentu saja, bukan berarti dia tidak akan melakukannya. Lagi pula, itu cukup mudah sehingga dia bisa melakukannya sekarang juga. Dia mengalihkan perhatiannya dari misi pertama dan beralih ke misi kedua. Misi harian, membunuh monster. Tingkat kesulitan, sedang. Hanya dengan terus-menerus melawan musuh baru kamu bisa menjadi lebih kuat. Buru beberapa monster dengan hewan peliharaanmu untuk berlatih. Hewan buas yang diburu. Binatang roh alam pengumpul ki pertama, 0/2. Binatang roh alam pengumpul ki kedua, 0/1. Hadiah, 20 poin penukaran. Sekarang ini tampak lebih seperti misi harian biasa. Berburu binatang buas adalah sesuatu yang sudah biasa dia lakukan, dan di sebagian besar permainan, ini akan dianggap sebagai sesuatu yang perlu dilakukan setiap hari. Hal yang paling mengejutkannya adalah misi harian terakhir. Itu adalah misi yang sulit, tetapi isinya sungguh. Misi harian, bunuh penguasa kota. Tingkat kesulitan, sulit. Mencari musuh yang kuat adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Lawan musuh terkuat yang saat ini mampu kamu kalahkan untuk merasakan tekanan pertempuran yang sesungguhnya. Penguasa kota terbunuh, 0/1. Hadiah, 1000 poin penukaran. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap misi harian terakhir ini dengan garis-garis hitam di wajahnya. Ini adalah lompatan yang terlalu besar dibandingkan dengan dua misi lainnya. Lagi pula, dua misi lainnya hanya melibatkan sarapan dan berburu beberapa makhluk roh, yang memang sudah menjadi rutinitasnya setiap hari. Tapi sejak kapan dia mulai membunuh para penguasa kota setiap hari? Tidak ada satupun kata yang bisa dia ucapkan sebagai tanggapan atas hal ini. Yah, bukan berarti tidak ada apa-apa sama sekali karena dia masih bisa mengadu ke sistem. Sistem? Ada apa dengan misi harian yang sulit ini? Tidakkah menurutmu ini sangat tidak sesuai dibandingkan dengan misi lainnya? Tuan rumah, misi-misi telah dipilih dengan cermat berdasarkan situasi Anda saat ini dan rutinitas harian Anda. Mohon jangan meragukan kemampuan sistem ini. Wajah Lin Fan memerah saat dia berkata, dipilih dengan cermat berdasarkan situasi dan rutinitas harian saya saat ini. Kapan saya pernah membunuh seorang penguasa kota atau bahkan berpikir untuk membunuh salah satunya? Bisakah Anda benar-benar mengatakan bahwa itu dipilih dengan cermat? Belum lagi, apakah saya bahkan mampu melakukan itu? Sistem itu berkata dengan suara mekanis yang tenang, semua misi harian telah dibuat dengan tingkat keberhasilan yang dihitung. Hanya misi yang memiliki tingkat keberhasilan di atas 20% yang diizinkan untuk ditambahkan ke daftar agar dapat diterima. Lin Fan terkejut mendengar hal ini. 20% memang tidak terlalu tinggi, tetapi mengingat jenis misi seperti apa ini, angka tersebut dianggap cukup tinggi. Dia tidak percaya itu benar, karena jika dia memiliki peluang 20% untuk membunuh penguasa kota, apakah dia akan berada dalam situasi seperti sekarang ini? Yang tidak dia ketahui adalah bahwa penguasa kota kecil ini hanya berada di alam pengumpul Ki keempat dan tidak satu pun bawahannya yang mendekati alam pengumpul Ki keempat. Dengan semua hewan peliharaan yang dimilikinya saat ini, memang sangat mungkin baginya untuk membunuh penguasa kota tersebut. Satu-satunya masalah adalah ada seseorang di balik penguasa kota itu. Meskipun kekuatan tertinggi di ranah kultivasi ini adalah sekte-sekte, masih ada negara-negara yang memerintah manusia. Negara-negara ini semuanya didukung oleh sekte-sekte karena sekte-sekte membutuhkan negara-negara manusia ini untuk merekrut lebih banyak murid. Negara tempat Lin Fan berada saat ini disebut Kekaisaran Abadi dan merupakan salah satu negara terbesar di wilayah sekitarnya. Negara itu memiliki banyak sekali ahli dan bahkan dikatakan bahwa ada alam kondensasi Ki yang mendukung keluarga kerajaan. Ini adalah seorang ahli di alam kondensasi Ki yang bahkan berada di atas alam fondasi. Ini adalah seorang ahli yang bahkan bisa menjadi tetua sekte luar di sebuah sekte. Namun Lin Fan hanya perlu mengkhawatirkan hal itu jika dia cukup gila untuk menyerang penguasa kota, yang tentu saja tidak akan dia lakukan. Jadi Lin Fan mengabaikan misi tingkat kesulitan tinggi ini dan fokus pada dua misi lain yang lebih mudah. Beberapa hari berikutnya berlalu seperti biasa, Lin Fan menerima misi dari persekutuan tentara bayaran dan pergi berburu binatang buas. Tentu saja, karena hari-hari terus berlalu, itu berarti dia juga menerima misi harian baru setiap harinya. Satu-satunya masalah adalah misi-misi dengan tingkat kesulitan tinggi selalu sama gilanya dengan misi yang dia terima di hari pertama.
Dua misi lainnya cukup sederhana, seperti makan siang atau mencari rempah-rempah, tetapi misi dengan tingkat kesulitan tinggi selalu menjadi bencana baginya. Hari kedua, misi harian, mencuri dari persekutuan pedagang. Tingkat kesulitan, sulit. Mencari musuh yang kuat adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Lawan musuh terkuat yang saat ini mampu kamu kalahkan untuk merasakan tekanan pertempuran yang sesungguhnya. Barang rampasan yang didapat, 0/1000. Hadiah, 1000 poin penukaran. Hari ketiga, misi harian, serbu kamar dagang awan melayang. Tingkat kesulitan, sulit. Mencari musuh yang kuat adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Lawan musuh terkuat yang saat ini mampu kamu kalahkan untuk merasakan tekanan pertempuran yang sesungguhnya. Barang rampasan yang diperoleh, 0/1329. Hadiah, 1000 poin penukaran. Hari keempat, hari kelima, sampai akhirnya pada hari ketujuh, Lin Fan tak tahan lagi dan berkata kepada sistem, "Sistem, apakah kau yakin perhitunganmu untuk misi harian sudah benar? Karena sepertinya ada yang salah dengan misi yang terus kau berikan padaku." Sistem itu berkata dengan suara dingin dan mekanis yang sama, "Tuan rumah, perhitungan sistem dibuat dengan..." Sistem itu memberikan banyak istilah teknis yang tampak sangat rumit sehingga Lin Fan sama sekali tidak mengerti, tetapi semuanya tampak sangat mengesankan, sehingga Lin Fan sama sekali tidak dapat membantah sistem tersebut. Pada akhirnya, sistem itu berkata dengan dengusan pelan, "Tuan rumah, jangan mencoba menyalahkan sistem atas ketidakmampuan Anda sendiri. Sistem hanya memberi Anda semua pilihan yang Anda miliki." Lin Fan takjub mendengar kata-kata itu dan dengusan yang dikeluarkan sistem tersebut. Ini sangat berbeda dengan sistem yang Lin Fan ajak bicara ketika pertama kali datang ke dunia ini. Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan ragu, "Sistem, kau berbicara jauh lebih lancar setelah naik level, bukan?" Sistem itu berkata dengan suara dingin dan mekanisnya, "Tidak, sistem ini berbicara seperti biasanya." Lin Fan tak kuasa menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, tidak, kau tidak akan berbicara seperti ini padaku sebelumnya, kau tahu. Jelas sekali kau telah berubah setelah naik level." Sistem itu berkata, "Itu hanya imajinasimu." Lin Fan terkejut ketika mendengar itu dan kemudian berkata, "Lihat, itu sesuatu yang tidak akan pernah kau katakan sebelumnya." Sistem itu kemudian berkata dengan suara tegang, "Itu hanya imajinasimu." Melihat betapa tegasnya suara sistem itu, Lin Fan tidak punya pilihan selain mengalah dan berkata, "Oh, baiklah." Namun jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa sistem telah berubah sejak ditingkatkan levelnya. Sudah seminggu sejak Lin Fan memberikan produk-produk baru kepada Yue Lan, jadi dia memutuskan untuk pergi dan memeriksa toko untuk melihat bagaimana perkembangannya. Ini juga waktu yang tepat untuk memberi Xiao Yue dan Lala libur sehari karena misi harian tingkat kesulitan sedangnya hari ini hanyalah berlatih tanding dengan hewan peliharaannya. Dia tidak perlu meninggalkan kota untuk melakukan itu, dia bisa melakukannya di kota atau bahkan di ruang penyimpanan hewan peliharaan, jadi ini waktu yang tepat untuk beristirahat setelah menyelesaikan misi selama 6 hari berturut-turut. Dia memberi Lala dan Xiao Yue sejumlah uang, tetapi tidak terlalu banyak karena mereka sedang menabung. Kemudian dia menyuruh mereka pergi ke pasar untuk berbelanja sendiri. Gadis-gadis itu tentu saja senang berbelanja, jadi mereka segera berlari pergi, meninggalkan Lin Fan sendirian. Lin Fan tidak keberatan karena dia senang melihat mereka sebahagia ini. Lin Fan perlahan-lahan menuju ke toko Yue Lan yang kini telah berganti nama menjadi Dunia Baru. Dia tidak tahu dari mana Yue Lan mendapatkan nama itu, tetapi itulah nama yang dia sebutkan kepadanya. Saat berjalan menyusuri jalanan, indranya yang tajam menangkap beberapa orang mencurigakan. Ketika mendekati toko, ia mendapati bahwa ada lebih banyak orang mencurigakan yang berkeliaran di sekitar toko tersebut. Hasilnya sesuai dengan yang dia duga. Seiring meningkatnya keuntungan toko, semakin banyak orang yang berkerumun mencoba mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut. Sepertinya dia perlu berbicara dengan Yue Lan tentang peningkatan keamanan di toko tersebut. Setelah memasuki toko, Lin Fan terkejut melihat betapa ramainya toko tersebut. Namun yang lebih mengejutkannya adalah produk yang dipajang dan pelanggan yang berada di toko tersebut. Toko itu dipenuhi sepenuhnya oleh pelanggan wanita, baik muda maupun tua. Faktanya, sebagian besar pelanggan di toko itu adalah perempuan, jadi aneh rasanya ada pria seperti dia masuk. Bahkan ada beberapa pelanggan perempuan yang menatapnya dengan tatapan aneh. Namun, melihat betapa tampannya dia,
mereka dengan cepat menepis kecurigaan mereka dan kembali berbelanja. Lin Fan tak kuasa menahan senyum getir saat melihat ini. Ternyata, berwajah tampan memang memiliki keuntungannya sendiri. Para pekerja toko tentu saja mengenali Lin Fan sebagai pemiliknya karena Yue Lan telah memperkenalkannya kepada mereka. Salah seorang dari mereka hendak maju untuk bertanya apa yang diinginkannya, tetapi ia melambaikan tangannya agar mereka kembali melayani pelanggan sementara ia menuju ke belakang. Tak satu pun pekerja toko menghentikannya karena mereka tahu siapa yang ingin dia temui, dan mereka kembali bekerja. Setelah berjalan melewati pintu ke bagian belakang, Lin Fan mendapati bahwa bagian belakang toko sama ramainya dengan bagian depan toko. Ada para pekerja yang berlarian ke sana kemari membawa stok baru ke depan, dan ada juga pekerja lain yang berlarian mencari stok tambahan untuk dibawa keluar. Orang-orang ini sama sekali mengabaikan Lin Fan ketika mereka berlari melewatinya karena pertama, mereka terlalu sibuk untuk peduli dan kedua, karena mereka sudah tahu siapa dia. Dia adalah pemilik toko ini, jadi dia bisa pergi kemanapun dia mau di toko ini. Lin Fan tak kuasa menahan senyum tipis saat melihat semua itu, namun ia tetap melanjutkan perjalanannya ke kantor Yue Lan. Ketika dia masuk, dia mendapati tumpukan kertas berserakan di seluruh kantor dan Yue Lan benar-benar fokus di mejanya, mengisi lembaran kertas satu demi satu. Dia begitu fokus sehingga ketika dia masuk, dia bahkan tidak mendengar pintu terbuka atau menyapanya. Lin Fan awalnya tidak mengatakan apa-apa, memilih untuk duduk di samping menunggu responsnya, tetapi setelah 20 menit dia tidak memperhatikan apapun, dia merasa canggung. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berdeham untuk menarik perhatiannya. Beberapa batuk pertama tidak berhasil, tetapi ketika dia memilih untuk batuk dengan keras, Yue Lan tiba-tiba mendongak menatapnya. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, apakah Anda butuh sesuatu? Lin Fan agak takut dengan nada bicara wanita itu saat berbicara dengannya, tetapi dia tersenyum canggung dan berkata, "Yah, aku punya waktu luang, jadi aku datang untuk melihat bagaimana keadaan toko." Yue Lan terus menatapnya dengan mata menyipit yang sama sebelum menghela napas dan berkata, "Kau sudah bisa melihat bagaimana keadaannya, atau lebih tepatnya betapa sibuknya di sini. Kecuali kau bersedia mulai membantu di sini, aku benar-benar tidak punya waktu untuk berbicara denganmu." Lin Fan mengangguk sebelum berkata, "Baiklah, saya akan sederhanakan saja. Berapa banyak uang yang telah Anda hasilkan?" Yue Lan terus menatapnya sebelum meraih selembar kertas di sampingnya. Dia membolak-balik kertas itu untuk menemukan halaman tertentu sebelum berkata, "Sejauh ini, kita telah menghasilkan sekitar." Sebelum dia bisa melanjutkan, terdengar ketukan dari pintu. Yue Lan menatap pintu dengan ekspresi terkejut. Ia terkejut dengan ketukan itu karena ia sudah menegaskan bahwa ia harus dibiarkan sendirian untuk menyelesaikan tumpukan dokumen ini. Jadi, kecuali ada keadaan darurat, tidak akan ada yang mengetuk pintunya. Setelah pikiran itu terlintas di benaknya, dia segera bertanya, "Apa itu?" Pintu terbuka dan salah satu pekerja yang tadi masuk memberi hormat kepada Yue Lan. Saat berdiri kembali, dia berkata dengan suara canggung, "Manajer, ada seseorang di luar yang mencari Anda." Yue Lan mengerutkan alisnya ketika mendengar ini, "Aku sudah bilang aku tidak ingin diganggu. Bisakah kau tidak menyuruh mereka pergi?" Ekspresi staf tersebut semakin tegang saat mereka berkata, "Kami sudah berusaha, tetapi orang itu bersikeras ingin bertemu Anda, mereka bahkan sampai membuat keributan di toko dan..." Yue Lan memotong perkataannya sambil mengangguk, "Baiklah, aku akan berurusan dengan orang ini. Kamu bisa kembali bekerja." Karyawan tersebut menunjukkan ekspresi terima kasih sambil berkata, "Terima kasih, manajer." Lalu dia lari tanpa ragu-ragu. Melihat bagaimana dia lari begitu saja, Yue Lan menghela napas. Sepertinya orang ini benar-benar merepotkan. Yue Lan menoleh ke Lin Fan dan bertanya, "Apakah kamu ingin tetap di sini atau ingin ikut denganku?" Lin Fan berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Ayo kita jalan-jalan." Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Yue Lan terkejut saat melihat ini, tetapi kemudian dia menoleh dan mendengus pelan. Namun, meskipun begitu, dia tetap menggenggam tangan Lin Fan dengan sedikit rona merah di pipinya. Mereka berdua keluar dari belakang dan menuju ke depan toko, tetapi sebelum mereka sempat keluar pintu, mereka mendengar suara seorang pria dari depan, "Berikan semua barang yang kalian punya. Tidakkah kalian tahu bahwa putri saya adalah manajer toko ini? Bungkus semuanya untuk saya." Saat Yue Lan mendengar itu, tubuhnya tiba-tiba tersentak.
Lin Fan mengerutkan alisnya ketika merasakan getaran dari tangannya. Dia berhenti dan menoleh untuk melihatnya, menunggu jawabannya. Yue Lan mendongak menatapnya dan berkata, "Itu benar-benar suara ayahku." Kemudian setelah jeda yang cukup lama, dia berkata dengan suara yang lebih lemah, "Bisakah kau ikut denganku?" Lin Fan mengangguk dan memeluknya. Sebelum berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, aku di sini." Yue Lan membenamkan dirinya dalam pelukan pria itu selama beberapa detik sebelum melepaskan diri. Saat keluar, wajahnya tetap penuh percaya diri seperti sebelumnya, benar-benar menghilangkan kelemahan yang sebelumnya ia tunjukkan. Namun, Lin Fan masih bisa merasakan sedikit getaran yang berasal dari tangannya. Yue Lan keluar dari belakang dan menghampiri pria itu sebelum berkata dengan suara lantang, "Apa yang terjadi di sini?" Mata anggota staf yang mencoba menghentikan ayah Yue Lan mengambil permainan Otelo dan jengah mereka berbinar ketika melihat Yue Lan, tetapi sebelum dia sempat berkata apapun, ayah Yue Lan menatap Yue Lan sambil tersenyum dan berkata, "Lan Lan, kau akhirnya datang. Kau benar-benar perlu melatih stafmu lebih baik, mereka sama sekali tidak tahu cara mengikuti perintah." Lalu tanpa menunggu jawaban darinya, ayah Yue Lan kembali ke permainan Otelo dan jengah dan mulai memasukkan lebih banyak lagi ke dalam tasnya sambil berkata, "Lan Lan, aku akan mengambil beberapa dari ini. Aku punya beberapa pembeli yang tertarik dengan ini, jadi aku yakin aku akan mendapatkan cukup banyak keuntungan dari ini." Yue Lan menyipitkan matanya dan berkata, "Jika kau menginginkan itu, kau bisa membayarnya. Jika tidak, kau bisa pergi." Ayah Yue Lan menunjukkan ekspresi terkejut sebelum kembali menatap Yue Lan sambil tersenyum. "Lan Lan, tidak perlu bercanda seperti ini. Ini tokomu dan kita keluarga, jadi apa yang menjadi milikmu juga menjadi milikku." Lalu tanpa menunggu jawaban, dia kembali memasukkan permainan-permainan itu ke dalam tasnya. Lin Fan dapat melihat keraguan di wajah Yue Lan, jadi dia memilih untuk melangkah keluar saat ini. Dia maju dan meraih tangan ayah Yue Lan, menghentikannya memasukkan lebih banyak permainan ke dalam tasnya sebelum berkata dengan suara dingin, "Sayang sekali ini toko saya." Ayah Yue Lan sekali lagi terkejut, tetapi dia sama sekali tidak mempermasalahkannya dan berkata, "Jadi kau orang Lan Lan. Kau tidak buruk, kau tampan dan kaya untuk membuka toko seperti ini. Belum lagi semua produk yang kau ciptakan, aku yakin kamar dagang Starlight kita akan mampu bangkit kembali denganmu di pihak kita." Lalu dia mendekat sambil tersenyum dan berkata, "Karena kau adalah anak buah Yue Lan, itu berarti kau bagian dari keluarga. Karena kau keluarga, kau tidak perlu keberatan jika keluarga mengambil beberapa hal darimu." Lalu sekali lagi, dia tidak menunggu jawaban Lin Fan dan langsung memasukkan lebih banyak barang ke dalam tasnya. Lin Fan menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Pria ini, jelas sekali dia adalah seorang idiot egois yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya, dia tetaplah ayah Yue Lan, yang berarti sesuatu. Jadi Lin Fan menahan keinginannya untuk memukul pria itu, malah ia merebut tas dari tangan ayah Yue Lan dan berkata, "Sayangnya, ini masih toko saya dan Anda harus membayar barang-barang ini. Tetapi berdasarkan tindakan Anda, sepertinya Anda tidak berniat untuk membayar, jadi saya akan mengambilnya kembali." Ekspresi ayah Yue Lan akhirnya berubah ketika melihat ini. Dia mencoba mengambil kembali tas itu dari Lin Fan, tetapi dia menyadari bahwa tidak peduli bagaimanapun dia mencoba, dia tidak mampu menarik tas itu dari tangan Lin Fan. Itu sangat wajar karena ayah Yue Lan hanyalah manusia biasa tanpa kultivasi, dan Lin Fan sudah menjadi kultivator alam pengumpul Ki keempat. Bahkan di antara para kultivator di kota ini, dia dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Setelah melihat bahwa dia tidak mampu merebut kembali barang itu, ayah Yue Lan berhenti mencoba dan mengalihkan perhatiannya kepada Yue Lan yang berdiri diam di samping. Melihatnya hanya berdiri di sana tanpa berkata apa-apa, wajahnya dipenuhi amarah. Saat dia berkata, "Kau, dasar anak durhaka, kau pikir aku siapa? Aku ayahmu dan kau memperlakukanku seperti ini." Ia mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu dan berteriak, "Akulah yang memberi makan dan pakaianmu sejak kau lahir, dan beginilah caramu membalas budiku. Kau bahkan tidak mau memberikan beberapa barang sederhana milikmu kepada ayahmu sendiri untuk membantunya. Bahkan binatang pun tidak akan sedurhaka dirimu." Lin Fan mengerutkan alisnya dalam-dalam sambil berdiri diam di samping. Dia sudah lama ingin menghajar pria ini yang jelas-jelas tidak pantas disebut ayah Yue Lan, tetapi dia tahu bahwa sebelum dia bisa melakukan apapun, dia harus menunggu respons Yue Lan terlebih dahulu.
Diteriaki seperti itu, Yuelan mulai gemetar dan mundur. Namun, ketika dia melihat Lin Fan menatap ayahnya dengan tajam karena dirinya, dia merasakan gelombang kepercayaan diri memenuhi dirinya. Benar sekali, dia tidak lagi sendirian seperti sebelumnya. Kini ada seseorang yang mendukungnya, jadi dia tidak perlu takut seperti sebelumnya. Saat ayah Yuelan terus membentaknya, Yuelan tiba-tiba mendongak dan melangkah maju, membuat ayahnya terkejut dan menelan kata-katanya. Ayahnya menatap Yuelan dengan waspada dan bertanya, "Ada apa? Apakah kau akan meminta maaf?" Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Yuelan memotong dengan mengatakan, "Kau dan aku sudah tidak memiliki hubungan keluarga lagi. Kau bukan ayahku lagi." Ketika ayah Yuelan mendengar ini, yang bisa dilakukannya hanyalah menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi ia tidak lama terkejut sebelum menunjuk jarinya ke wajah putrinya dan berteriak, "Anak durhaka macam apa kau ini? Setelah meraih kesuksesan, kau langsung meninggalkan keluargamu. Tidakkah kau tahu bahwa keluarga adalah satu-satunya hal yang penting? Orang tuamu melahirkanmu dan kau meninggalkan mereka begitu saja." Dia hendak mengangkat tangannya untuk menamparkan Yuelan, tetapi Lin Fan melerai saat itu. Dia berdiri di antara Yuelan dan ayahnya, menatap tajam ayahnya sambil berkata dengan suara dingin, "Cukup. Keluar dari toko saya sekarang." Ayah Yuelan terkejut melihat Lin Fan tiba-tiba muncul di hadapannya, tetapi dia tidak menyerah dan berteriak, "Kau pikir kau bisa ikut campur? Ini masalah antara aku dan putriku, ini bukan urusanmu." Lin Fan menatap tajam ayah Yuelan hingga ia tak mampu berkata apa-apa lagi, lalu ia berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kau tidak pantas menjadi putrinya. Setelah membiarkannya menanggung hutangmu, kau meninggalkannya. Apakah kau pikir itu yang seharusnya dilakukan seorang ayah?" Mata Yuelan tak kuasa menahan air mata saat mendengar kata-kata itu. Namun, reaksi ayah Yuelan sangat berbeda. Ayah Yuelan hanya mendengus dan berkata, "Ketika sebuah keluarga sedang dalam kesulitan, setiap anggota harus melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu keluarga. Sudah menjadi kewajibannya untuk menanggung hutang seluruh keluarga, jika tidak, kita semua akan menderita. Bukankah lebih baik jika satu orang saja yang menanggungnya?" Sebelum dia selesai berbicara, Lin Fan sudah mengangkat tangannya. Dalam satu gerakan cepat, dia menamparkan wajah ayah Yuelan, membuatnya terlempar ke seberang ruangan. Dia terbang melewati meja berisi produk, melewati pelanggan dan pekerja yang masih berada di toko, dan langsung menabrak dinding. Saat ia menabrak dinding, dinding itu hancur berkeping-keping seperti terbuat dari styrofoam dan ia terlempar keluar dari toko. Setelah dilempar keluar, ayah Yuelan terpental ke tanah beberapa kali sebelum akhirnya berhenti mendadak. Setelah ditampar, dia tidak bangun dan hanya berbaring di tanah berlumuran darah. Yuelan hendak berlari maju untuk memeriksa keadaan ayahnya, tetapi Lin Fan mengangkat tangannya untuk menghentikannya sebelum secara pribadi keluar dari lubang di dinding dan berdiri di atas ayah Yuelan. Ayah Yuelan masih sadar, tetapi dia tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Namun, meskipun dia tidak bisa mempercayainya, itu tetap terjadi. Dengan tubuhnya dipenuhi luka akibat menghancurkan dinding, rasa sakit dengan cepat menyerangnya dan dia berteriak, "Ah! Sakit sekali, dasar bajingan, apa yang kau pikir sedang kau lakukan?" Dia berguling-guling di tanah sambil memegang wajahnya yang sudah membengkak, tetapi kemudian adrenalin yang dikeluarkan tubuhnya meredakan rasa sakitnya sehingga dia mampu melompat dan menunjuk jari ke wajah Lin Fan sambil berteriak, Kau pikir kau sedang memukul siapa? Aku ayah mertuamu, kau pikir kau bisa melakukan hal seperti ini padaku tanpa konsekuensi?" Lin Fan tidak mempedulikan ancamannya dan langsung mencengkeram kerah bajunya, membungkamnya. Lin Fan menatap langsung ke matanya dengan tatapan dingin sebelum berkata, "Kaulah yang membuatnya menanggung hutangmu, jadi bisa dikatakan kaulah yang menjualnya untuk membayar hutangmu. Karena akulah yang membayar hutang itu, berarti dia sekarang milikku." Ayah Yuelan mengumpulkan sedikit keberanian yang tersisa dan berkata, "Dia milikmu. Dia darah dagingku, dia lahir dariku, jadi dia milikku." Lin Fan mengangkat tangan satunya lagi untuk diletakkan di leher ayahnya, dan tangannya membentuk sebuah pisau yang ditekan ke leher ayah Yuelan. Dia juga menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi tangannya, sehingga cukup tajam untuk mengiris leher hingga tetesan darah keluar. Merasakan rasa sakit baru yang berasal dari lehernya, ayah Yuelan segera menutup mulutnya. Lin Fan hanya menatap langsung ke matanya dengan tatapan dingin yang sama dan berkata, "Dia sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu."
Jika kau mengganggunya lagi, aku berjanji akan membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri. Kau mengerti? Ayah Yuelan bersikap arogan sepanjang waktu karena ia mengandalkan statusnya sebagai ayah Yuelan, tetapi mendengar nada dingin dan merasakan niat membunuh dari Lin Fan, ia tahu bahwa ia tidak boleh terlalu memaksakan keberuntungannya atau ia akan benar-benar mati di sini. Karena tidak punya pilihan lain, ia hanya mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku pergi, aku pergi. Biarkan aku hidup." Lin Fan menatap ayah Yuelan dengan jijik saat melihat ini. Dengan mendengus, dia langsung melemparkan ayah Yuelan ke tanah sebelum berjalan kembali ke dalam toko. Setelah kembali masuk, dia melihat sekeliling sebelum berkata sambil tersenyum, "Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi hari ini. Kami akan menawarkan diskon kepada semua orang sebagai kompensasi atas kekacauan yang terjadi." Yang tidak dia duga setelah mendengar itu adalah tepuk tangan meriah dari para pelanggan dan staf. Salah satu pelanggan bahkan berkata, "Kerja bagus, anak muda. Aku sendiri ingin menamparkan bajingan itu setelah semua yang dia katakan." Orang lain dengan cepat menambahkan, "Benar, benar, orang seperti itu memang sangat mengganggu. Untunglah kamu mengusirnya. Tidak perlu khawatir soal kompensasi." Lin Fan senang mendengar apa yang mereka katakan, tetapi dia tetap berkata, "Tidak, ini adalah situasi yang disebabkan oleh kesalahan internal kami, jadi kami harus memberikan kompensasi kepada semua orang." Mendengar itu, dia menyenggol lengan Yuelan di sampingnya, menyadarkannya kembali. Tubuh Yuelan tersentak, tetapi kemudian dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Benar, ini adalah kesalahan toko kami yang menyebabkan kekacauan ini, jadi wajar jika kami memberikan kompensasi. Kami akan memberikan diskon 10% untuk semua barang kami hari ini, jadi mohon terus dukung bisnis kami." Mata para pelanggan berbinar ketika mendengar hal ini. Tidak ada pelanggan yang tidak suka mendapatkan diskon, jadi mereka tentu saja senang dengan hal ini. Yuelan mengangguk kepada para pekerja untuk memberitahu mereka agar mereka yang mengurus hal ini sebelum menuju ke belakang bersama Lin Fan. Baru setelah mereka kembali ke kantor, dia akhirnya ambruk di kursi dan menghela napas panjang. Tak lama kemudian, dia menutup matanya dan air mata mulai mengalir. Lin Fan tanpa ragu maju untuk mengangkat Yuelan, lalu memeluknya sambil berbisik di telinganya dengan suara tegas, "Kau adalah keluargaku sekarang." Setelah sekian lama, terdengar suara, lembut dari Yuelan. Baru setelah sekian lama tubuh Yuelan akhirnya berhenti gemetar, tetapi Lin Fan tidak membiarkannya meskipun dia sudah berhenti menangis. Namun pada akhirnya, Yuelan melepaskan pelukan Lin Fan. Dia telah mengendalikan emosinya dan kembali menjadi dirinya yang biasa. Namun, karena dia kembali menjadi dirinya yang biasa, dia menyadari betapa tertinggalnya pekerjaannya, jadi dia segera mengusir Lin Fan dari kantornya. Yang tidak disadari Lin Fan setelah wanita itu mengusirnya adalah senyum tipis yang muncul di bibirnya saat ia mengingat apa yang baru saja dikatakan Lin Fan. "Kalian sekarang adalah keluargaku." Kata-kata itu telah sampai ke lubuk hatinya dan tertanam kuat di sana. Setelah tersenyum sendiri sejenak, Yuelan tiba-tiba mendongak dan mulai memikirkan berbagai rencana dalam benaknya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja, jadi dia harus mengambil beberapa tindakan sebelum ayahnya kembali. Setelah Lin Fan meninggalkan toko, hari sudah semakin larut, jadi dia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar sebelum kembali untuk makan malam bersama semua orang. Karena insiden yang terjadi, Yuelan akhirnya tidak ikut makan malam karena dia masih mengurus urusan di toko. Saat makan malam, Lin Fan menceritakan kepada mereka berdua tentang apa yang terjadi dengan ayah Yuelan. Ketika Lala mendengar ini, dia mau tak mau teringat akan apa yang telah terjadi pada ayahnya sendiri. Mereka berdua sudah mengetahui tentang utang Yuelan dan bagaimana Lin Fan melunasinya, tetapi ketika mereka mendengar tentang ayah Yuelan, keduanya tidak bisa menahan amarah. Xiao Yue lebih dekat dengan Yuelan daripada Lala karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tetapi Lala juga sangat kesal karena apa yang telah terjadi pada keluarganya sendiri. Ketika Yuelan akhirnya kembali, mereka berdua langsung mengajak Yuelan ke kamar mandi untuk membicarakan hal itu bersama. Ketika mereka kembali, ketiga gadis itu tampak asyik mengobrol satu sama lain, yang membuat Lin Fan senang melihatnya. Namun, ia juga memikirkan tentang ayah Yuelan. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai hanya dengan ini. Ini adalah klise yang sangat umum dalam novel web di bumi, jadi dia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi setelah ini.
Belum lagi dia sudah melihat tatapan mata ayah Yuelan setelah dia pergi. Dia tahu betapa tidak tahu malunya ayah Yuelan dan betapa kejamnya dia, jadi dia yakin bahwa ayah Yuelan tidak akan membiarkannya begitu saja. Mengingat betapa menguntungkannya toko itu, sudah pasti akan ada orang yang tertarik untuk mengambil alih toko tersebut. Akan mudah bagi ayah Yuelan untuk membangun hubungan dengan orang-orang itu karena ia memiliki hubungan keluarga dengan Yuelan, yang akan memberi mereka alasan sempurna untuk menyerang toko tersebut. Mereka harus melakukan banyak hal untuk mengatasi ini tergantung siapa yang datang, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ini bukanlah akhir. Tentu saja Yuelan tidak melewatkan hal ini dan dia memikirkannya sepanjang sore. Setelah mempertimbangkannya sepanjang sore, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah menyewa penjaga dari serikat pedagang. Setidaknya, itu berarti mereka akan memiliki beberapa orang yang menjaga orang-orang di toko dan para pekerja. Jadi, Yuelan meminta Lin Fan berjanji bahwa dia akan pergi ke persekutuan pedagang bersamanya suatu hari untuk merekrut para penjaga ini karena dia membutuhkannya untuk memeriksa apakah mereka cukup kuat. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, Yuelan lah yang menyeret Lin Fan ke kamarnya. Lin Fan terkejut melihat betapa agresifnya Yuelan, tetapi dia tidak menghentikannya. Lagi pula, dia tidak menentang perempuan yang agresif, bahkan itu adalah salah satu hal yang diam-diam dia sukai. Setelah diseret ke kamarnya, hal pertama yang dikatakan Yuelan adalah, lepaskan pakaianmu. Lin Fan terkejut dengan sikap Yuelan yang begitu berani, tetapi dia segera menuruti perintahnya dan melepas pakaiannya. Setelah selesai, dia segera mendorongnya kembali ke tempat tidur dan melepas bajunya, memperlihatkan payudaranya yang sangat dia banggakan. Dia mencondongkan tubuh ke atasnya dan dengan kedua tangan, dia memegang payudaranya sambil menutupi penis Lin Fan dengan payudaranya. Ketika tekanan dari puncak kenikmatannya menyelimuti alat kelaminnya, Lin Fan tidak tahan sedetik pun dan benar-benar kehilangan kendali atas alat kelaminnya, melepaskan semuanya ke wajah Yuelan. Yuelan terkejut karena dia tidak pernah menyangka Lin Fan akan mengeluarkan ejakulasi pertamanya secepat ini. Namun, keterkejutannya tidak berlangsung lama karena dia tiba-tiba tersenyum dan mengangkat jari untuk menyekat cairan sperma dari wajahnya sebelum menjilat jarinya. Kemudian dengan jari yang sama, dia terus menyeka krim itu dan menjilatnya sampai habis. Namun, dia tidak melanjutkan perjalanan setelah itu karena dia mendengar suara dari pintu. Ini adalah sesuatu yang sudah dia perhatikan beberapa malam yang lalu, tetapi dia membiarkannya saja karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia paksakan. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang membutuhkan kesiapan dari kedua belah pihak dan jelas bahwa salah satu pihak belum siap. Namun, malam ini berbeda. Yuelan menghentikan tindakannya dan berdiri sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu. Setelah sampai di depan pintu, dia berhenti sejenak sebelum tiba-tiba membukanya dan mengulurkan tangan ke arah orang yang bersembunyi di balik pintu. Lala berada di sana mendengarkan mereka berdua, tetapi melihat pintu itu tiba-tiba terbuka, dia benar-benar terkejut. Karena terkejut, dia tidak siap ketika tangan Yuelan tiba-tiba terulur dan mencengkeram kerah bajunya. Lala ditarik masuk ke dalam ruangan oleh Yuelan, di mana Lin Fan masih belum pulih dari ejakulasi pertamanya. Baru setelah Lala ditarik masuk ke dalam ruangan dan diletakkan di depannya, Lin Fan akhirnya pulih. Dia menunduk melihat dirinya sendiri dan teringat bahwa dia benar-benar telanjang, jadi dia segera menarik spray di sampingnya untuk menutupi tubuhnya. Meskipun saat dia melakukan itu, dia tidak bisa menahan perasaan aneh karena biasanya kebalikannya yang terjadi dalam situasi seperti ini. Yuelan menatap Lala dan berkata, sudah saatnya kau mendefinisikan hubunganmu dengan guru dengan benar. Lala menatap Yuelan dengan ekspresi terkejut dan bingung, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan Yuelan. Dia mengerti arti kata-kata yang diucapkan Yuelan, tetapi dia tidak mengerti apa maksud Yuelan dengan kata-kata itu. Yuelan bisa melihat kebingungan di wajahnya, jadi dia berkata dengan suara tegas, kau tahu kau tidak bisa terus seperti ini, jadi kau harus menjelaskan perasaanmu. Kali ini, Lala mengerti maksudnya, tetapi dia tetap merasa sedikit malu karena semuanya diungkit-ungkit seperti ini. Namun, ia merasa Yuelan benar, jadi ia menoleh ke Lin Fan dan berkata, aku tidak bisa menyembunyikan perasaan ini lagi. Kumohon jadikan aku wanitamu juga. Saat wanita itu mengatakan hal tersebut, Lin Fan tampak terkejut dan tak mampu berkata apapun. Lala melihat ini dan hatinya hancur saat dia berkata, kau tidak menginginkanku.
Lin Fan segera menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu dan berkata, "Tidak, tidak, aku hanya terkejut dengan hal ini." Sebenarnya, bukan kata-katanya yang membuatnya terkejut, melainkan pemberitahuan yang dia terima. Lala tersentuh oleh kata-kata Yuelan. Rasa kasih sayangnya meningkat 20 kali lipat. Alih-alih pemberitahuan kasih sayang biasa di mana peningkatan kasih sayang terjadi karena sesuatu yang telah dia lakukan, ini adalah peningkatan kasih sayang karena sesuatu yang telah dilakukan orang lain. Sepertinya tidak hanya ada satu cara untuk mendapatkan kasih sayang. Tampaknya, bahkan jika orang lain bertindak untuknya, dia tetap bisa mendapatkan kasih sayang. Ini jelas merupakan informasi yang baik untuk diketahui di masa mendatang. Namun saat ini, dia memiliki hal lain yang harus dia tangani. Lin Fan menatap langsung ke arah Lala dan berkata, "Kemarilah." Setelah Lala mendekati tempat tidur yang sedang ia tiduri, ia menyingkirkan selimut yang digunakannya untuk menutupi tubuhnya. Ketika Lala melihat benda itu berdiri tegak di depannya, dia tak kuasa menutup matanya, tetapi tetap mengintip melalui sela-sela jarinya. "Bukankah ini agak terlalu besar?" Yuelan melihat ini dan menunjukkan senyum tipis karena ini juga merupakan reaksi pertamanya ketika dia melihat benda milik Lin Fan untuk pertama kalinya. Dia datang menghampiri Lala dari belakang dan memegang tangannya sebelum berkata, "Jangan gugup. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah ini." Saat menjelaskan hal ini kepada Lala, dia juga tidak lupa menggerakkan tangannya. Lin Fan hanya berbaring di sana membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau, tetapi dia harus mengakui bahwa meskipun itu adalah perasaan baru, itu bukanlah perasaan yang buruk. Tangan Lala sedikit lebih kasar daripada tangan gadis-gadis lain karena latihannya, dan itu memberikan sensasi yang berbeda dari gadis-gadis lainnya. Dengan perasaan yang berbeda ini, Lin Fan tidak bertahan lama sebelum melepaskan serangan keduanya. Setelah sejauh ini, dia tak bisa lagi menahan hasrat seksualnya, tiba-tiba dia duduk dan memegang bahu Lala. Lala benar-benar terkejut dan langsung jatuh saat Lin Fan mendorongnya. Dengan bantuan Yuelan, pakaiannya terlepas dan tak lama kemudian setiap bagian tubuhnya diperlihatkan di depan Lin Fan. Meskipun ukuran dadanya lebih kecil daripada Yuelan, Lin Fan merasa bahwa ukuran tersebut pas untuk bentuk tubuhnya dan pas untuk tangannya. Lala bisa melihat apa yang dilakukan Lin Fan, tetapi dia tidak menghentikannya. Yang dia lakukan hanyalah berkata dengan suara lembut, "Tolong bersikaplah lembut." Ketika Lin Fan melihat ini, hasrat seksualnya semakin terangsang sehingga dia berkata, "Serahkan saja padaku." Yuelan dengan cerdik bergerak ke sisi tempat kepala Lala berada dan dia mulai bermain-main dengan dada Lala bersama Lin Fan. Tidak butuh waktu lama sebelum ekspresi kebahagiaan terpancar di wajah Lala. Namun, karena itu adalah pengalaman pertamanya, tidak butuh waktu lama sebelum dia pingsan dengan ekspresi ekstasi yang sama. Pada saat itulah Yuelan digantikan oleh Lala. Karena Lala masih baru dan belum terbiasa dengan gairah Lin Fan, itu berarti masih ada banyak gairah yang tersisa untuk Yuelan. Tentu saja, dia tidak sanggup menanggung semuanya dan dia tidak punya pilihan selain memanggil Xiao Yue juga. Pada akhirnya, Lin Fan berbaring di sana dengan ekspresi puas, sementara ketiga gadis itu tergeletak tak sadarkan diri dengan ekspresi senang di wajah mereka. Setelah malam itu, dari ketiga gadis itu, hanya Lala yang merasa nyeri karena itu adalah pengalaman pertamanya, jadi dia tidak ikut keluar bersama Lin Fan dalam misi yang diembannya. Selama 2 minggu berikutnya, hanya ada kedamaian. Lin Fan melanjutkan misinya selama 2 minggu berikutnya, mengerjakan misi harian dan misi dari persekutuan tentara bayaran, mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Meskipun mereka telah mengambil tindakan sebagai persiapan menghadapi pembalasan dari ayah Yuelan, pembalasan itu tidak pernah terjadi. Ada beberapa penjaga yang sekarang berdiri di toko Lin Fan, tetapi hal yang aneh tentang mereka adalah bahwa mereka semua juga perempuan, sama seperti para pekerja toko. Lin Fan pergi ke persekutuan pedagang bersama Yuelan untuk mempekerjakan mereka, tetapi bukan dia yang memilih mereka. Yang dia lakukan hanyalah memeriksa kemampuan mereka sebelum Yuelan mempekerjakan mereka. Dia mengira setidaknya wanita itu akan mempekerjakan 1 atau 2 pria, tetapi ternyata wanita itu sepenuhnya mempekerjakan wanita. Apakah itu karena dia takut pada laki-laki atau, apakah dia berpikir bahwa inilah yang diinginkan pria itu? Meskipun dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia menginginkan harem, dia tidak ingin melangkah sejauh ini. Bahkan, ketika dia pergi ke toko itu,
orang-orang yang tahu bahwa dia adalah pemiliknya menatapnya dengan aneh ketika mereka mengetahui bahwa hanya ada staf wanita di toko tersebut. Namun itu tidak masalah karena dia jarang pergi ke toko dan dia akan lebih sering pergi lagi sekarang karena dia akan meninggalkan kota ini. Tentu saja, dia tidak meninggalkan kota ini secara permanen, dia hanya menuju ke Inferno City untuk lelang tersebut. Jika mereka bergegas, mereka bisa sampai di sana dalam 3 hari dengan kereta kuda biasa. Namun Lin Fan dan gadis-gadis lainnya tidak ingin terburu-buru dalam perjalanan ini. Sebaliknya, mereka ingin melakukannya perlahan, sementara pada saat yang sama, mereka menginginkan lebih banyak pengalaman bertarung melawan monster. Belum lagi, memiliki Hai memungkinkan mereka untuk bepergian jauh lebih cepat daripada kereta kuda biasa. Jadi mereka memilih untuk berangkat seminggu sebelum lelang untuk perlahan-lahan menuju ke Inferno City. Bukan hanya Lala dan Xiao Yue yang datang bersama Lin Fan, tetapi juga Yue Lan. Dia ikut serta untuk membantu Lin Fan dalam proses penawaran selama lelang karena dia memiliki pengalaman dalam hal semacam ini. Tetapi juga karena dia ingin menghindari toko itu untuk sementara waktu karena ada kemungkinan ayahnya akan kembali. Jika dia tidak ada di sana, mereka tidak akan punya alasan untuk melakukan apapun di toko itu, jadi lebih baik jika dia tidak ada di sana. Tentu saja, alasan lainnya adalah dia berusaha bersembunyi dari ayahnya dan keluarganya. Sekalipun dia bertekad untuk memutuskan semua hubungan dengan mereka, keluarga itulah yang telah membesarkannya. Dalam perjalanan mereka bertemu berbagai makhluk roh yang mereka buru. Dengan Gale Sparrow, menemukan makhluk roh bukanlah masalah bagi mereka. Mereka menaruh semua mayat hewan roh di ruang penyimpanan hewan peliharaan untuk dijual ketika mereka sampai di kota Inferno. Ada juga cabang persekutuan tentara bayaran di sana, jadi mudah bagi mereka untuk menemukan tempat menjual mayat hewan roh tersebut. Mereka melakukan perjalanan seperti ini selama 3 hari sebelum sesuatu terjadi. Pada hari ketiga, awalnya hari itu berjalan normal, tetapi kemudian mereka mendengar suara teriakan dari kejauhan. Namun bukan hanya itu, mereka juga mendengar suara benturan senjata yang jelas menunjukkan bahwa ada orang-orang yang sedang bertempur. Setelah mendapat anggukan dari Lin Fan, Yue Lan melompat ke ruang penyimpanan hewan peliharaan sebelum ketiga orang lainnya menyerbu ke arah suara tersebut. Namun, ketika mereka mendekat, mereka memperlambat langkah dan dengan hati-hati mendekati sumber suara tersebut. Setelah mendekat, mereka bersembunyi di semak-semak sambil memeriksa situasi. Lagi pula, sangat berbahaya untuk langsung bertindak. Sekarang tanpa mengetahui bagaimana situasinya. Namun, mereka menemukan bahwa seperti yang mereka duga, itu adalah seseorang yang diserang oleh bandit. Para bandit lazim di dunia ini dan kecuali ada para ahli yang handal mengawal kafilah, sangat mungkin kafilah akan diserang. Kini ada 2 pilihan yang dihadapkan kepada mereka, yaitu membantu orang-orang ini atau membiarkan mereka menghadapi para bandit sendirian. Jelas sekali pilihan mana yang lebih baik, namun, ketika Lala menyarankan untuk membiarkan kafilah itu menghadapi nasib mereka sendiri, Xiao Yue justru menentangnya. Jika itu kamu, bukankah kamu berharap seseorang akan membantumu? Apalagi mereka hanyalah manusia biasa, jadi tidak ada bahaya sama sekali dalam membantu. Xiao Yue berkata dengan suara tegas. Lala terkejut dengan betapa teguhnya pendirian Xiao Yue dalam hal ini, tetapi dia tetap berkata, itulah intinya, mereka manusia biasa. Hal seperti ini terjadi setiap hari, kau tidak bisa menyelamatkan semua orang, kan? Karena tidak ada pahala, tidak ada gunanya menyelamatkan mereka. Xiao Yue masih memasang ekspresi tegas di wajahnya, tetapi matanya menunjukkan bahwa dia bisa memahami maksud Lala. Pada akhirnya, Lin Fan lah yang menyela dengan mengatakan, lupakan saja, kita akan membantu mereka. Karena Lin Fan sudah berbicara, tidak ada lagi yang bisa dikatakan oleh 2 orang lainnya. Lala masih menunjukkan ekspresi enggan di wajahnya, tetapi Xiao Yue menatap Lin Fan dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Lin Fan hanya mengangguk sebelum mengeluarkan senjatanya untuk bersiap bertarung. Terdengar suara dentingan senjata di sekitar, diiringi teriakan yang sesekali terdengar. Namun, di dalam kabin kereta, hanya ada keheningan saat 2 sosok duduk di sana. Salah satu dari mereka tampak tenang, tetapi yang lainnya mengintip keluar dari kereta dengan ekspresi khawatir. Setelah mengamati apa yang terjadi di luar untuk beberapa saat, orang yang tampak khawatir itu kembali dan berkata, "Kakak, apa yang harus kita lakukan?"
Kita benar-benar sial bertemu dengan para bandit ini, seandainya mereka menunggu sedikit lebih lama, kita pasti sudah meninggalkan karavan ini dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Orang yang berwajah tenang itu berkata, tidak masalah, apa yang sudah ditakdirkan akan terjadi, jadi terimalah saja. Orang yang tampak khawatir itu berkata, tapi kalau begini terus, mereka akan kalah, lalu apa yang akan terjadi pada kita? Orang yang berwajah tenang itu tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Sebaliknya, dia hanya menutup matanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, orang yang tadinya tampak khawatir malah semakin cemas. Melihat bahwa orang yang berwajah tenang itu tidak melakukan apapun, orang yang berwajah khawatir itu mengulurkan tangan ke sampingnya untuk mengambil ranting. Kemudian dengan kilatan cahaya hijau, ranting itu tiba-tiba mulai tumbuh hingga berbentuk busur. Ketika wanita yang tampak khawatir itu hendak mengintip keluar lagi sambil membungkuk, wanita yang tampak tenang itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata, berhenti. Wanita yang tampak khawatir itu terkejut dengan ledakan emosi tiba-tiba dari wanita yang tampak tenang, tetapi kemudian dia berkata, tapi kakak, jika kita tidak melakukan apa-apa, kita akan berada dalam masalah. Jika kafilah dagang ini dihancurkan oleh para bandit, kakak perempuan itu tiba-tiba berkata, aku selalu bilang kamu terlalu cemas. Tenangkan dirimu dan rasakan lingkungan sekitar. Si adik perempuan terkejut lagi dengan apa yang dikatakan kakak perempuannya, tetapi ia tetap menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Kemudian setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut sambil berkata, kakak, ini. Kakak perempuan itu mengangguk dan berkata, ya, sepertinya. Dewi masih berpihak pada kita hari ini. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari luar yang menarik perhatian mereka berdua. Adik perempuan itu segera menepi ke sisi kereta dan tiba tepat pada waktunya untuk melihat seorang pria melesat melewatinya. Pria itu adalah salah satu bandit yang telah menyerang kafilah ini. Tentu saja, perjalanannya di udara bukanlah atas kemauannya sendiri, melainkan karena dia telah dilempar ke udara. Setelah melayang sebentar di udara, ia menabrak pohon di sisi jalan setapak dan pingsan. Adik perempuan itu menoleh ke arah datangnya pria itu dan mendapati ada seorang gadis di sana yang sedang mengangkat dua pria dewasa, satu di masing-masing tangan, mengayunkan mereka seolah-olah mereka tidak memiliki berat sama sekali. Setelah mengayunkannya, dia melemparkannya lagi ke arah rekan-rekan mereka yang merupakan bandit lainnya. Karena betapa mudahnya hal itu baginya, seolah-olah dia sedang bermain bowling dengan para bandit itu. Di sampingnya, ada dua orang lain yang juga menangani para bandit tersebut. Ada seorang gadis yang dengan mudah menerobos barisan bandit, menggorok leher mereka, dan ada seorang pria yang perlahan-lahan menumbangkan para bandit tanpa membunuh mereka. Dengan mereka bertiga menerobos barisan bandit, para bandit sama sekali tidak mampu melawan. Mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk menaklukkan semua bandit yang menyerang kafilah tersebut. Setelah semua bandit berhasil ditaklukkan, pemimpin kafilah segera maju untuk berterima kasih kepada Lin Fan karena telah menyelamatkan mereka. Tuan muda ini, terima kasih atas kebaikan Anda telah menyelamatkan kami. Pemimpin kafilah itu langsung menerjang Lin Fan saat mengucapkan kata-kata itu. Namun, Lin Fan mundur selangkah ketika berhadapan dengan pemimpin kafilah yang antusias itu, menyingkir agar tidak tertangkap olehnya. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa. Kami hanya lewat ketika mendengar suara pertempuran. Pemimpin kafilah terus-menerus memberikan pujian kepada Lin Fan, tetapi kemudian tiba-tiba ia terdiam. Lin Fan tentu tahu mengapa dia menjadi diam. Dalam situasi seperti ini, setelah diselamatkan, mereka biasanya diharapkan untuk membayar orang yang telah menyelamatkan mereka, atau setidaknya memberi mereka semacam kompensasi. Namun, masalahnya adalah para bandit telah merusak sebagian besar muatan kafilah ini. Jadi, bahkan bagi pedagang pun sulit untuk menutupi biaya muatan tersebut, apalagi mendapatkan keuntungan. Jika dia juga harus membayar Lin Fan karena telah menyelamatkan mereka. Lin Fan hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, dua sosok berjubah yang bersembunyi di dalam kereta keluar. Kakak perempuan itu langsung menghampiri Lin Fan dan bertanya, Tuan muda, bolehkah kita bicara secara pribadi? Lin Fan terkejut ketika mendengar suara itu. Suara ini, seperti hembusan angin lembut yang bertiup melintasi padang rumput, seperti kepakan sayap kupu-kupu yang lembut, seperti ciuman lembut dan manis di telinga. Singkatnya, itu adalah suara yang indah yang membuat orang langsung rileks begitu mendengarnya.
Namun, bukan suara itu yang mengejutkannya, melainkan orang yang memiliki suara itu. Lin Fan bisa merasakan aura aneh yang terpancar dari dua sosok berjubah itu. Namun yang lebih aneh lagi adalah, sebelum mereka menampakkan diri, dia sama sekali tidak bisa merasakan aura itu. Seolah-olah hanya karena mereka telah menampakkan diri barulah dia bisa merasakan aura mereka. Kedua sosok berjubah ini jelas bukan orang biasa. Jadi, meskipun bisa dipahami mengapa mereka tidak membantu kafilah itu, mengapa mereka ingin berbicara dengannya. Mungkinkah mereka menyimpan dendam terhadapnya? Lin Fan memikirkannya dan memutuskan bahwa lebih baik menghadapi mereka secara langsung daripada membiarkan mereka menyelinap mendekatinya nanti. Lagi pula, dia tidak bisa mendeteksi mereka, jadi jika mereka menyelinap mendekatinya, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Setelah mempertimbangkan semuanya, Lin Fan mengangguk sebagai tanggapan kepada sosok berjubah itu. Tanpa mempedulikan pemimpin kafilah, keduanya menuju ke hutan di sisi lain bersama kelompok masing-masing. Ketika akhirnya mereka sampai di sebuah tempat terbuka yang terpencil, mereka akhirnya berhenti dengan kedua pihak berdiri saling berhadapan. Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun sampai kakak perempuan itu berkata, "Tuan muda ini, terima kasih telah menyelamatkan kami." Lin Fan langsung mengerutkan alisnya ketika mendengar ini karena jelas ini bukan pola yang dia harapkan, tetapi dia tetap berkata, "Tidak masalah sama sekali. Hanya saja, mengapa Anda ingin berbicara dengan saya sendirian? Apakah hanya untuk berterima kasih kepada saya?" Kakak perempuan itu tersenyum tipis ketika mendengar ini sebelum berkata, "Tuan muda ini benar, bukan hanya untuk berterima kasih, tetapi juga." Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba melepas jubahnya untuk memperlihatkan penampilan aslinya. Ketika Lin Fan melihat penampakan itu, dia benar-benar terkejut. Telinga yang tajam, gadis ini memiliki telinga yang tajam. Saat jubah itu dilepas, terungkaplah sosok gadis muda cantik dengan rambut pirang terurai dan mata hijau tajam. Namun, bukan itu yang langsung menarik perhatian Lin Fan. Sebaliknya, matanya langsung tertuju pada telinga runcing yang dimilikinya. Dengan penampilan dan telinga yang runcing seperti itu, hanya ada satu arti. Peri. Dia adalah seorang peri. Sekarang rasanya benar-benar seperti berada di dunia lain. Ini adalah salah satu hal yang paling diharapkan Lin Fan untuk dapat dilihat setelah bereinkarnasi. Lagi pula, elf adalah makhluk yang diimpikan oleh setiap orang di bumi, dan bisa bertemu dengan salah satu dari mereka sekarang jelas merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Namun kemudian dia menyadari bahwa ada masalah. Alam tempat dia berada saat ini adalah alam kultivasi, dan ketika dia bertanya tentang elf sebelumnya, dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang mereka. Seolah-olah mereka tidak ada di dunia kultivasi ini. Jadi dari mana para elf ini berasal? Lin Fan bisa tahu dari raut wajah Lala dan Xiao Yue bahwa mereka juga terkejut melihat penampilan gadis ini. Setelah membiarkan Lin Fan berdiri di sana dalam keadaan terkejut untuk beberapa saat, gadis elf itu akhirnya melanjutkan dengan berkata, "Itu juga karena aku ingin menanyakan sesuatu kepada tuan muda ini." Lin Fan kembali mengerutkan alisnya sebelum berkata, "Ada apa?" Gadis elf itu menyipitkan matanya menatap Lin Fan sambil bertanya, "Apakah tuan muda ini pernah bertemu dengan orang dari suku saya sebelumnya?" Lin Fan terkejut mendengar itu, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan dengan jujur berkata, "Tidak, aku belum pernah bertemu elf sebelumnya." Gadis elf itu menatap Lin Fan sejenak dalam diam sebelum mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Tuan muda ini, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya." Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan kilatan cahaya hijau, sebuah daun tiba-tiba muncul di tangannya. Namun, ini bukan sekadar daun biasa, melainkan daun yang memiliki warna hijau murni sehingga hampir tampak seperti diukir dari zamrud. Namun, cara daun itu bergerak sedikit ketika dipegang olehnya memberitahu Lin Fan bahwa ini masih daun biasa. Gadis elf itu mengangkat daun di depan Lin Fan dan menawarkannya kepadanya sambil berkata, "Tuan muda, terimalah ini sebagai hadiah karena telah menyelamatkan kami dan menjawab pertanyaan saya." Lin Fan bahkan lebih terkejut dengan bagaimana semuanya berjalan, tetapi itu bukanlah kejutan terbesar yang dia terima hari ini. Kejutan terbesar yang dia terima adalah ketika dia melihat daun yang diberikan gadis elf itu kepadanya. Saat dia menggunakan mata penilaiannya pada daun itu, mulutnya langsung ternganga. Daun pohon dunia. Daun ini berasal dari pohon dunia suci para elf.
Daun ini telah menyerap energi kehidupan selama puluhan ribu tahun dan dikabarkan cukup ampuh untuk bahkan menghidupkan kembali orang mati. Efek penyembuhan besar, jumlah yang disembuhkan tidak dapat dihitung. Pohon dunia, ini benar-benar mulai menjadi seperti dunia fantasi dengan munculnya elf dan pohon dunia. Dalam setiap permainan yang dimainkannya dan setiap novel yang dibacanya, pohon dunia selalu dianggap sebagai benda suci yang dilindungi oleh para elf atau sesuatu yang lain. Jadi, bagaimana mungkin benda-benda dari pohon dunia bisa dipersembahkan dengan begitu mudah? Namun, ada sehelai daun dari pohon dunia di depannya saat ini. Lin Fan kembali menatap gadis elf itu dan tak kuasa bertanya-tanya siapa sebenarnya dia sehingga bisa memberinya sehelai daun dari pohon dunia seolah-olah itu bukan apa-apa. Setelah sesaat terkejut, Lin Fan memaksakan diri untuk tenang sebelum berkata, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima hal seperti ini. Gadis elf itu menunjukkan ekspresi tertarik sebelum berkata, sepertinya kau tahu apa ini, kemudian setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kami punya banyak barang seperti ini. Lalu ekspresinya berubah serius saat dia berkata, lagi pula, aku tidak akan merasa nyaman jika tidak membalas budi para penyelamatku. Jadi, aku meminta agar kau mengambil ini. Lin Fan hendak terus menolak, tetapi sebelum dia sempat melakukannya, gadis elf itu sudah meletakkan daun pohon dunia di tangannya tanpa menunggu jawabannya. Setelah meletakkannya di tangannya, gadis elf itu tiba-tiba berbalik dan pergi. Namun, setelah melangkah 2 langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk bertanya, Tuan muda ini, saya hampir lupa bertanya, siapa nama Anda? Lin Fan mendongak menatapnya dan tiba-tiba berkata, Lin Fan. Gadis elf itu tersenyum setelah mendengar ini dan berkata, Tuan muda Lin, nama saya Flora. Saya berharap kita dapat bertemu lagi di masa mendatang. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gadis elf dan gadis berjubah lainnya menghilang ke dalam hutan. Ding, Flora tertarik dengan tindakan dan jawabanmu. Kasih sayang meningkat sebesar 5. Pada akhirnya, Lin Fan hanya berdiri di sana dengan linglung karena apa yang baru saja terjadi. Gadis yang tiba-tiba ia temui setelah menyelamatkan sebuah kafilah ternyata adalah seorang elf dan dia telah memberinya sehelai daun dari pohon dunia yang legendaris. Ini, hampir tampak seperti dia memiliki aura tokoh utama di sekitarnya. Seolah-olah dia memiliki semacam perlindungan plot. Nah, setelah dipikir-pikir, dia memang bisa dianggap sebagai tokoh utama karena dia adalah orang yang bereinkarnasi dari alam lain, tetapi dia belum pernah mengalami keberuntungan seperti ini sebelumnya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Begitu gadis elf dan temannya berada di luar jangkauan pendengaran kelompok Lin Fan, adik perempuan yang selama ini menutupi tubuhnya dengan jubah juga melepasnya untuk menunjukkan bahwa dia juga seorang elf. Adik perempuan itu segera menghentikan Flora dan bertanya, Kakak, mengapa kakak menampakkan diri seperti itu? Dan mengapa kakak memberikan harta suci kita kepadanya? Flora menatap adik perempuannya dan berkata, ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Adik perempuan itu terkejut dengan jawaban tersebut, lalu dengan cepat bertanya dengan suara cemas, Kakak, mungkinkah kakak jatuh cinta padanya? Kakak tidak mungkin melakukan itu. Kakak adalah pendeta dewi kita, dia bukan orang yang bisa menandingi kakak. Flora menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, tidak, aku belum jatuh cinta padanya, atau setidaknya belum. Akan bohong jika kukatakan aku tidak tertarik padanya. Saat suaranya menghilang, adik perempuannya segera mencoba meyakinkannya lagi, tetapi Flora mengangkat tangannya untuk memotong perkataannya. Flora memasang ekspresi serius sebelum berkata, ada aura dewi yang terpancar darinya. Adik perempuan itu sekali lagi menunjukkan ekspresi terkejut sebelum dengan cepat berkata, aura dewi. Bagaimana mungkin itu berasal dari manusia rendahan seperti dia? Dia sangat lemah, jadi bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan dewi? Lagi pula, mengapa aku tidak merasakan aura dewi darinya? Flora menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi aku yakin itu adalah aura dewi. Kemudian setelah jeda, dia berkata sambil tersenyum, soal kenapa kau tidak bisa merasakannya, kau seharusnya lebih tahu daripada aku. Dia menepuk kepala adik perempuannya sebelum berkata, itu akibatnya kalau kau bolos latihan selama ini. Adik perempuan itu menunjukkan ekspresi canggung sebelum berkata, tapi kakak, jika kakak memberikan semua itu padanya, apakah kakak tidak takut dia akan memberitahu sekte-sekte tentang kita? Setelah menunjukkan ekspresi termenung,
dia melanjutkan, kali ini kita menyelinap ke alam kultivasi, jadi sekte-sekte tidak tahu bahwa kita ada di sini. Namun, jika mereka menemukan kita, Flora menepuk kepalanya dan berkata dengan suara menenangkan, tenang saja, tidak mungkin dia akan memberitahu sekte-sekte itu tentang kita karena dia tidak ada hubungannya dengan sekte-sekte tersebut. Adik perempuan itu menunjukkan ekspresi bingung, apa maksudmu? Flora berkata sambil tersenyum percaya diri, energi yang dia lepaskan berbeda dari energi para kultivator sekte. Jelas bahwa dia memiliki teknik kultivasi yang berbeda, jadi dia seharusnya bukan dari sekte. Sebaliknya, dia seharusnya adalah kultivator sesat. Adik perempuannya jelas hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi Flora mengangkat tangannya untuk memotong perkataannya sebelum berkata, cukup, jangan bicarakan dia lagi. Ingat apa tujuan kita datang ke sini. Ekspresi adik perempuan itu berubah muram sebelum bertanya, kakak, apakah kakak yakin informasinya benar? Flora mengangguk dan berkata, itu benar sekali. Aura Dewi muncul di dekat tempat yang akan kita tuju, jadi kita harus menemukannya. Adik perempuan itu kemudian menunjukkan ekspresi khawatir yang sama seperti sebelumnya sambil berkata, tapi, jika kita bisa merasakannya, sekte-sekte itu. Flora mengangguk lagi dan berkata, tidak apa-apa. Asalkan kita berhati-hati, mereka tidak akan bisa menemukan kita. Adik perempuan itu tidak mengatakan apapun lagi, tetapi jelas bahwa dia masih khawatir. Namun, tak satu pun dari mereka mengatakan apapun lagi saat mereka mengenakan kembali jubah mereka dan kembali ke kafilah. Di pihak Lin Fan, setelah membutuhkan waktu lama untuk kembali sadar, hal pertama yang dia lakukan adalah memasukkan daun pohon dunia ke ruang penyimpanan hewan peliharaan. Dia tidak tahu energi macam apa yang dilepaskan oleh daun pohon dunia, tetapi jelas bukan ide yang bagus untuk membiarkannya terbuka seperti ini. Lagi pula, jika orang-orang merasakan energi yang dilepaskannya, mereka pasti akan tertarik untuk melihat apa itu. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan. Dia bahkan bisa merasakan aura beberapa makhluk spiritual di sekitarnya. Setelah menyimpannya, dia bertepuk tangan untuk menyadarkan Xiao Yue dan Lala dari lamunan mereka dan menyuruh mereka mengurus binatang-binatang roh di area tersebut. Jika mereka membiarkannya begitu saja, itu tidak hanya akan berbahaya bagi mereka, tetapi juga berbahaya bagi kafilah. Meskipun dia yakin bahwa kelompok Flora akan mampu menjaga diri mereka sendiri, dia juga dapat merasakan bahwa mereka berusaha menyembunyikan identitas mereka. Karena mudah baginya untuk mengurus makhluk-makhluk roh ini, maka tidak ada salahnya untuk membantu mereka. Lagi pula, dia adalah seseorang yang masih belum bisa dia pahami sepenuhnya. Meskipun dia tidak yakin seberapa kuat wanita itu karena auranya yang tertahan, perasaan aneh yang dia rasakan dari wanita itu meyakinkannya bahwa wanita itu jelas tidak lemah. Sebaiknya dia berteman dengan mereka jika memungkinkan. Apalagi mereka adalah para elf yang selama ini ingin dia temui. Setelah mengurus binatang-binatang roh yang berkumpul, kelompok Lin Fan kembali ke karavan setelah memasukkan mayat-mayat binatang roh itu ke dalam ruang penyimpanan hewan peliharaan. Ketika mereka kembali, mereka mendapati bahwa Flora dan sosok berjubah lainnya sudah kembali ke dalam kereta dan jelas bahwa mereka tidak ingin berbicara lagi. Jadi Lin Fan hanya berurusan dengan pemimpin kafilah tersebut. Setelah memastikan kepada Lin Fan bahwa dia tidak menginginkan imbalan apapun karena telah menyelamatkan mereka, pemimpin kafilah itu menangis bahagia. Dia menghujani Lin Fan dengan berbagai macam sanjungan, yang sebagian besar jelas tidak dia maksudkan, tetapi Lin Fan tidak menegurnya. Tentu saja rombongan itu tidak tinggal lama setelah itu. Mereka segera pergi, pertama karena takut Lin Fan akan berubah pikiran dan kedua, karena mereka ingin mencapai tujuan mereka secepat mungkin untuk meminimalkan kerugian. Saat rombongan itu berangkat, Lin Fan melihat Flora melambaikan tangan kepadanya dari bagian belakang kereta dan dia membalas lambaian tangannya. Ketika rombongan akhirnya menghilang dari pandangan, Lin Fan dan para gadis memasuki ruang penyimpanan hewan peliharaan, tetapi mereka disambut dengan kejutan. Lin Fan datang ke ruang penyimpanan hewan peliharaan untuk memeriksa daun pohon dunia, tetapi ketika dia masuk, dia mendapati bahwa daun itu telah hilang. Yah, sebenarnya tidak hilang sepenuhnya, tetapi telah berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain. Alih-alih tetap berupa daun, daun itu kini sudah setengah masuk ke dalam tanah dan telah berubah menjadi tunas. Namun, bukan hanya berubah menjadi tunas, tanaman itu juga memancarkan energi yang membuat seseorang merasa segar. Jika Lin Fan harus menebak apa ini,
tebakannya adalah energi kehidupan murni yang dilepaskan oleh tunas ini. Tetapi jika demikian, bukankah itu berarti dia telah membudidayakan tunas pohon dunia? Konsep seperti apa itu? Sekalipun Lin Fan tidak yakin bagaimana situasi pohon dunia di dunia ini, dia yakin bahwa statusnya tidak akan rendah. Lin Fan benar dalam pemikiran itu. Pohon dunia adalah pohon keramat para elf karena hanya ada satu pohon seperti itu. Namun, bukan berarti hanya satu pohon seperti ini yang bisa ada di dunia ini, melainkan pohon dunia memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk dapat tumbuh. Pohon itu membutuhkan sejumlah besar energi kehidupan untuk mendukung pertumbuhannya. Dalam jangka panjang, jumlah energi kehidupan yang dilepaskan oleh pohon dunia jauh melebihi energi kehidupan yang dibutuhkan untuk menumbuhkannya, tetapi ambang batas yang tinggi ini membuat pohon dunia sulit untuk tumbuh sejak awal. Para elf hanya pernah menemukan satu tempat yang memiliki energi kehidupan yang cukup untuk menumbuhkan pohon dunia ini. Itulah sebabnya mereka dengan gigih mempertahankannya. Namun kini Lin Fan telah berhasil menumbuhkan pohon dunia lainnya. Jika para elf mengetahui hal ini, tidak diragukan lagi mereka akan mengerahkan segala upaya untuk mengamankan tunas pohon dunia ini. Atau lebih tepatnya, mereka akan mengerahkan segala upaya untuk menangkap Lin Fan yang ruang penyimpanan hewan peliharaannya tampaknya menjadi kunci agar daun pohon dunia ini tumbuh. Sayang, sekali mereka tidak mengetahui hal ini, dan Lin Fan jelas tidak berencana membiarkan siapapun mengetahuinya. Saat menatap tunas pohon dunia itu, ia tak kuasa menahan diri untuk menepuk wajahnya dan menggelengkan kepala sambil menghela napas. Yang dia inginkan hanyalah kehidupan yang damai, tetapi ada berbagai macam hal yang terjadi padanya yang harus dia hadapi, rasanya seperti dia adalah tokoh utama dalam sebuah novel. Namun setelah berpikir sejenak, Lin Fan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika daun pohon dunia bisa tumbuh di sini, mungkin tanaman lain juga bisa tumbuh di sini. Melihat sekeliling dan menyadari banyaknya ruang kosong di ruang penyimpanan hewan peliharaan ini, Lin Fan tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa ia memiliki banyak ruang untuk menanam tanaman-tanaman ini jika ia mau. Hewan peliharaannya dan barang-barang yang disimpannya di ruang penyimpanan hewan peliharaan hanya menempati kurang dari 1/20 dari seluruh ruangan, jadi ada banyak ruang yang tidak terpakai di sini. Lin Fan sudah mengambil keputusan, dia akan mengambil beberapa benih tanaman herbal untuk ditanam di sini dan melihat bagaimana hasilnya. Setelah selesai membereskan semua barang di tempat penyimpanan hewan peliharaan, rombongan Lin Fan kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan selanjutnya, tidak ada hal istimewa yang terjadi, tetapi mereka memang bergerak sedikit lebih lambat. Karena Lin Fan sudah mengambil keputusan, dia menyuruh Gale Sparrow mencari tumbuhan liar agar bisa menemukan benih untuk ditanam di ruang penyimpanan hewan peliharaan. Namun, tidak peduli benih apapun yang ia coba tanam di ruang penyimpanan hewan peliharaan, benih-benih itu tidak pernah berakar atau tumbuh. Benih yang ia tanam hanya tergeletak di tanah ruang penyimpanan hewan peliharaan tersebut. Akhirnya, Lin Fan menyerah sampai dia menemukan ramuan lain yang telah berakar. Ramuan ini berbeda dari ramuan lainnya. Ini adalah ramuan yang telah berakar yang disebut ramuan lidah naga dan dianggap sebagai ramuan yang sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang ditemukan Lin Fan secara kebetulan dan dia mendengar bahwa itu adalah ramuan yang bahkan diinginkan oleh kultivator alam dasar karena dapat digunakan untuk membuat pil yang akan membantu mereka. Setelah menganalisisnya dengan cermat, ia menyadari bahwa hanya tanaman herbal dengan kualitas tertentu yang dapat ditanam di ruang penyimpanan hewan peliharaan ini. Sederhananya, benih yang telah ia kumpulkan di sepanjang jalan semuanya dianggap sampah di mata tempat penyimpanan hewan peliharaan, atau lebih tepatnya sistem tersebut, itulah sebabnya benih-benih itu tidak dapat berakar dan tumbuh. Lin Fan tersenyum getir ketika menyadari hal ini, tetapi ia juga segera menerimanya karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Setidaknya ia bisa menghibur diri dengan mengatakan bahwa ia hanya menanam tanaman herbal terbaik yang bisa ia temukan. Adapun sisa perjalanan, tidak ada hal istimewa yang terjadi karena tidak ada yang berani menantang rombongan Lin Fan, terutama karena Hai menarik kereta mereka. Penampilan Hai menunjukkan dengan jelas bahwa dia adalah makhluk spiritual yang kuat, jadi tidak ada yang cukup bodoh untuk mengganggu rombongan Lin Fan. Kelompok mereka tiba 2 hari sebelum lelang dijadwalkan dimulai dan, yang mengejutkan mereka mendapati bahwa Inferno City sudah dipenuhi orang. Jalanan hampir sepenuhnya dipenuhi orang-orang dengan berbagai jenis pakaian yang bergerak ke tempat yang berbeda. Jelas bahwa semua orang ini berkumpul untuk lelang,
tetapi itu mengejutkan mengingat fakta bahwa belum ada pengumuman apapun tentang lelang tersebut. Kamar dagang Wan Martial bahkan sengaja menyembunyikan informasi tersebut sebisa mungkin. Jadi mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sini? Mungkinkah orang-orang ini memiliki informasi tertentu yang sebenarnya tidak mereka miliki? Namun, jika memang ada sesuatu yang telah dirilis, Tian pasti sudah memberitahunya sebelum dia pergi. Itu pasti berarti ada sesuatu yang berubah selama seminggu perjalanan mereka. Jika memang demikian, Lin Fan sebaiknya pergi ke cabang persekutuan tentara bayaran di sini untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia temukan. Belum lagi, memang kesanalah dia berencana pergi sejak awal. Dia telah memburu banyak binatang buas di sepanjang jalan dan selain yang ingin disimpan Yue Lan untuk tokonya, mayat binatang buas lainnya hanya menghalangi. Lebih baik menjualnya ke persekutuan tentara bayaran untuk mendapatkan uang, sekaligus mendapatkan beberapa informasi. Jadi tanpa ragu-ragu, Lin Fan membawa kelompoknya ke persekutuan tentara bayaran yang tidak sulit ditemukan. Yang perlu dia lakukan hanyalah bertanya kepada seseorang di dekatnya dan dia segera ditunjukkan arah ke persekutuan tentara bayaran. Persekutuan tentara bayaran di kota Inferno jelas lebih besar daripada yang ada di kota asal mereka karena kota Inferno adalah kota yang lebih besar. Karena lebih besar, ada juga lebih banyak tentara bayaran yang berkumpul di sini. Setelah masuk, kelompok Lin Fan dikejutkan oleh hiruk-pikuk saat melihat banyak sekali orang berkumpul di dalam persekutuan tentara bayaran. Namun, persekutuan tentara bayaran dirancang dengan cara yang sama, dengan bar di tengah dan fasilitas lainnya di sampingnya. Karena hanya Lin Fan yang dibutuhkan untuk menjual barang, dia membiarkan gadis-gadis lain melakukan apapun yang mereka inginkan. Pada akhirnya, hanya Lala yang datang ke persekutuan tentara bayaran bersamanya karena dia ingin mengecek beberapa hal. Lin Fan membiarkan Lala berkeliaran sendirian sementara dia menuju ke konter untuk menyerahkan mayat-mayat binatang spiritual. Lala bisa berjalan-jalan sedikit karena ini kota yang berbeda, jadi hanya sedikit orang yang mengenalinya. Namun, tetap ada beberapa orang yang akhirnya mengenalinya. Tiba-tiba ada sekelompok orang berjumlah 3 yang masuk. Kelompok itu terdiri dari 2 pria muda dan 1 wanita. Begitu mereka masuk, mata mereka langsung tertuju pada Lala. Meskipun awalnya mereka terkejut melihatnya, mereka segera menunjukkan senyum tipis dan mulai mendekatinya. Sayangnya, ada juga sedikit niat jahat yang tersirat dalam senyum itu. Setelah mendekati mereka dari belakang, pria yang menjadi pemimpin kelompok itu berkata, "Oh, bukankah ini gadis gorila? Apa yang kau lakukan di sini?" Ketika Lala mendengar itu, reaksi pertamanya adalah tersentak. Bukan karena dia mengenali suara itu, melainkan karena apa yang mereka sebutkan tentang dirinya. Gadis gorila, itu adalah nama yang sudah lama tidak ia dengar. Lala menoleh ke arah kelompok itu dan bertanya dengan suara tajam, "Apakah saya perlu izin kalian untuk berada di sini?" Pemimpin kelompok itu tersenyum tipis sambil berkata, bahkan kata-katanya pun kasar. Lalu dia menoleh ke yang lain dan berkata, sepertinya dia dikeluarkan dari persekutuan tentara bayaran, jadi dia kembali bekerja sebagai pemburu binatang buas. Wanita dalam kelompok itu terkekeh sambil menutup mulutnya sebelum berkata, "Tidak heran. Dengan penampilan yang kasar seperti itu, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa bekerja sebagai resepsionis?" Pria lainnya dalam kelompok itu tidak ikut tertawa seperti 2 orang lainnya, tetapi ia tetap memandang Lala dengan jijik sambil berkata, "Sepertinya kau masih sendirian." Saat mengatakan ini, jelas terdengar bahwa suaranya dipenuhi permusuhan dan sedikit kepahitan. Permusuhan ini berbeda dengan permusuhan 2 orang lainnya. Lala ingin membalas, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa. Wanita gorila, itu adalah trauma yang dialaminya saat masih menjadi tentara bayaran, dan bahkan hingga sekarang, dia masih belum bisa mengatasinya. Itu juga merupakan alasan utama mengapa dia berhenti menjadi tentara bayaran dan memutuskan untuk menjadi resepsionis. Dulu, dia memiliki Tian yang mendukungnya, tetapi sekarang, dia sendirian di kota asing. Melihat Lala tidak mengatakan apa-apa, pemimpin kelompok itu maju ke depan, ingin memanfaatkan situasi ini. Lagi pula, meskipun mereka menghinanya seperti itu, pemimpin kelompok itu harus mengakui bahwa Lala adalah gadis yang cantik. Jadi dia ingin meraih tangannya dan menariknya ke samping agar dia bisa memanfaatkannya. Namun sebelum tangannya sempat meraih lengan wanita itu, tiba-tiba ada tangan lain yang maju dan meraih tangannya. Pemimpin kelompok itu terkejut melihat ini,
lalu ia menoleh ke orang yang mencengkeram tangannya untuk berteriak sesuatu, tetapi sebelum ia sempat melakukannya, ia langsung meringis kesakitan. Ia merasakan cengkeraman besi tiba-tiba mencengkeram lengannya dan seolah-olah akan merobek tangannya. Karena rasa sakit yang memenuhi lengannya, dia tidak bisa lagi berdiri dan tiba-tiba jatuh berlutut. Dia mendongak menatap orang yang mencengkeram lengannya dan berkata dengan suara lemah, siapa kau? Lin Fan menatap pria itu dan hanya mendengus dingin sebelum berkata, hati-hati dengan tanganmu, kemudian setelah jeda, dia berkata dengan suara yang lebih dingin, atau kau tidak akan punya tangan lagi. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan tangan pria itu dan kembali menatap Lala. Dia sama sekali mengabaikan dua anggota lainnya yang menggenggam senjata mereka sambil menghadapinya. Ketika dia berdiri di depan Lin Fan, dia memegang bahunya dan menariknya ke dalam pelukannya dengan satu tangan sebelum berbalik menghadap kelompok ini. Pada saat itulah pemimpin itu akhirnya pulih dari keterkejutannya karena dipaksa berdiri dan dia segera melompat dengan marah sambil menunjuk Lin Fan dan berteriak, kau pikir kau siapa? Lin Fan dengan tenang berkata, bukankah sopan santun mengharuskan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu saat menanyakan nama seseorang? Sikap tenang Lin Fan justru membuat pemimpin kelompok itu semakin marah, dan ia meraung, kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kau menyerang seorang tentara bayaran di persekutuan tentara bayaran. Saat suaranya meninggi, orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Namun, tak satu pun dari mereka tampak khawatir. Sebaliknya, mereka semua tampak seperti sedang menonton sebuah pertunjukan yang menarik. Lin Fan hanya mengangkat bahu dan berkata, lalu kenapa? Pemimpin kelompok itu terkejut mendengar hal ini sebelum berkata, lalu kenapa? Apakah kalian benar-benar meremehkan persekutuan tentara bayaran? Lin Fan hanya menatapnya dengan tatapan dingin dan berkata, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa melakukan hal lain seperti melumpuhkanmu, bukan? Ketika mereka mendengar niat membunuh dalam suara Lin Fan, kelompok itu tanpa sadar mundur selangkah karena terkejut. Selanjutnya bab 71 informasi baru, 1.